Pemurnian Ki terkuat, episode 261-270. Bab 261 Cara Kematian yang Aneh. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Mengapa hanya tim dari berbagai sekte yang datang ke Valen Immortal Valley? Tidak ada prajurit lain, Fang Yu bertanya. Karena berita tentang Valen Immortal Valley belum sepenuhnya tersebar ke dunia luar, hanya sekte besar di Huaibei yang mengetahui berita ini, kata Su Lengyun. Fang Yu mengangguk. Pukul 10.30 pagi. Seorang lelaki tua berjubah biru muncul, menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suaranya, waktunya telah tiba, dan kelompok sekte kedua dapat memasuki lembah. Begitu suara lelaki tua itu turun, tim dari sekte besar segera masuk ke lembah keabadian yang jatuh. Su Lengyun tidak terburu-buru, menunggu sekte depan masuk terlebih dahulu, lalu mulai berjalan ke depan. Fang Yu berjalan di samping Su Lengyun. Faksi Goshok mengikuti dari dekat dan berjalan ke lembah abadi yang jatuh. Orang tua berjubah biru di gerbang bintang langit diam-diam menyaksikan satu demi satu tim memasuki lembah. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi sampai tidak ada seorang pun yang tersisa di pintu masuk lembah. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Bagaimana situasinya? Berapa banyak orang yang memasuki lembah abadi yang jatuh? Pria itu bertanya. Mata lelaki tua berjubah biru itu sedikit menyipit dan berkata, mirip dengan perkiraan awal, mungkin ada lebih dari 300 orang yang telah memasuki lembah, masing-masing dari lebih dari 20 sekte berbeda. Lebih dari 300 orang, lumayan, sangat bermanfaat, kata pria itu. Orang tua berjubah biru itu menyentuh janggutnya dan berkata, tugas saya di sini telah selesai. Setelah selesai, tugas itu harus diberikan kepada kami di gerbang bintang. Saya harap Anda tidak melupakannya. Pria itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Kepala Zeng. Kultus Dewa Penyihir kami selalu memperhatikan kredibilitas. Selain itu, harta ajaib, bahan obat, dan barang giok itu tidak ada artinya bagi kami Kultus Dewa Penyihir. Petik 2. Orang tua berjubah biru itu mengangguk, mengingat sesuatu, dan berkata dengan tegas, kamu harus memastikan semua orang tetap di dalam. Jika seseorang melarikan diri dan menceritakan apa yang terjadi di dalam, kita tidak hanya akan dihabisi di gerbang bintang, tetapi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri dari sekte bertuah. Kepala Zeng tidak perlu terlalu khawatir, kami pasti akan menangani ini, kata pria berjubah. Ya, orang tua berjubah biru itu membawa tangannya di punggung dan melihat ke lembah abadi yang jatuh di depan, matanya berkedip dingin. Tuan, orang-orang dari faksi Goshok telah mengikuti kita. Su Lengyun tahu bahwa faksi Goshok mengikuti, tapi dia tidak mau repot. Dia datang ke sini karena dia ingin memimpin murid-muridnya untuk mengalami, dan tidak perlu berkonflik dengan faksi Goshok. Tinggalkan mereka sendiri, kata Su Lengyun. Saat ini, mereka telah mencapai pertigaan pertama Valen Immortal Valley. Su Lengyun langsung berhenti dan tidak bergerak maju. Tim faksi Goshok yang berjalan di belakang juga berhenti. Pang Tao memandang Su Lengyun yang berdiri diam dan sedikit menyipitkan mata. Tuan, kami, seorang murid melangkah maju. Ayo pergi ke sini, kata Pang Tao. Dia tidak terburu-buru berurusan dengan sekelompok orang di istana Frosthan ini. Itu masih berada di pinggiran terluar lembah abadi yang jatuh. Jika terjadi konflik, orang-orang dari Frostcold Palace dapat dengan mudah melarikan diri keluar lembah. Untuk melakukannya, Anda harus melakukannya dalam posisi yang lebih dalam. Melihat Goshok dikirim ke jalan pegunungan di sebelah kiri, Su Lengyun memilih untuk pergi ke jalan pegunungan di sebelah kanan. Fang Yu tentu saja tidak punya pendapat. Semakin dalam secara bertahap, tidak ada bahaya, tetapi jalan pegunungan menjadi semakin terjal. Terlebih lagi, semakin dalam Anda melangkah, semakin banyak percabangan yang akan Anda temui. Saat kami berjalan, kami tidak dapat melihat tim sekte lain di sekitarnya. Dalam jarak 1 kilometer dari lokasi saat ini, hanya ada tim Frostcold Palace. Tuan, apakah kita datang untuk mendaki gunung ketika kita datang sepagi ini? Tidak ada apa-apa di lembah ini. Saat berbaris, Liu Liansha mengeluh. Su Lengyun sedikit mengernyit, dan berkata, tempat ini masih berada di pinggiran terluar dari lembah abadi yang jatuh. Setidaknya 1 jam berjalan kaki ke dalam akan dianggap benar-benar memasuki lembah abadi yang jatuh.
1 jam lagi, Liu Lianxia menghela nafas. Su Lengyun mengamati murid-murid di belakangnya, dan berkata, semuanya ikuti tim, jangan ketinggalan. Fang Yu berjalan maju tanpa suara, matanya berpikir. Setelah memasuki lembah abadi yang jatuh, dia selalu bisa merasakan jejak kekuatan susunan magis. Fang Yu yakin ini bukan ilusi. Dan kekuatan lingkaran sihir sangat halus, atau karena lingkaran sihir akan segera gagal. Atau, seseorang dengan sengaja menyembunyikan kekuatan pengekangan. Fang Yu lebih memilih yang pertama. Tempat suci sekte semacam ini yang hanya dibuka sekali dalam 20 tahun, adalah normal untuk menetapkan beberapa formasi hukum dan batasan. Tim di Frostcold Palace masih berjalan maju, dengan tembok gunung di kedua sisinya, dengan rumput berantakan tumbuh di atasnya. Apa, saat ini, apa yang terjadi? Semua orang melihat murid perempuan ini. Baru saja, seekor ular lewat, kata murid perempuan itu dengan wajah pucat. Bukankah itu hanya seekor ular? Kalau ada keributan seperti itu. Liu Lianxia menatapnya pucat dan berkata, murid perempuan ini juga merasa reaksinya terlalu berlebihan, tersipu dan menundukkan kepalanya. Teruskan, kata Su Lengyun. Setelah berjalan melalui jalan pegunungan yang sempit, terdapat hutan yang relatif terbuka di depannya. Ada jejak kaki yang jelas di tanah, dan terlihat jelas bahwa seseorang pernah berjalan di sini sebelumnya. Hutannya sangat sepi. Di bawah sinar matahari siang, cahaya itu dipantulkan ke tanah melalui dedaunan. Pemandangannya terlihat cukup indah. Tuan, masih tidak ada apa-apa di sekitar sini, hanya hutan biasa, kata Liu Lianxia. Su Lengyun juga merasa sedikit aneh. Mereka telah berjalan hampir 1,5 jam, dan masih ada kedamaian di lingkungan tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah mereka tidak pernah bertemu siapapun dari tim sekte lain. Masuk akal jika total lebih dari 300 orang dan lebih dari 20 sekte telah memasuki lembah keabadian. Pertemuan antara keduanya seharusnya mudah terjadi. Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Kenapa kamu masih terlihat bingung? Fang Yu bertanya sambil menatap Su Lengyun. Aku tidak pergi ke sini terakhir kali. Su Lengyun menjawab dengan lembut. Oh, silakan saja, bisakah kamu selalu bertemu sesuatu? Kata Fang Yu. Tim maju sekitar 10 menit, namun tetap tidak meninggalkan hutan. Su Lengyun, yang sedang berjalan di depan tim, tiba-tiba mengubah wajahnya dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada murid di belakangnya untuk berhenti. Tuan, ada apa? Liu Lianxia melangkah maju dan bertanya. Saat ini, dia melihat ke depan dengan santai, wajahnya menjadi pucat. Saya melihat belasan orang berjubah putih berbaring di bawah pohon besar di depan. Orang-orang ini berbaring telentang, tidak bergerak, postur mereka tampak sangat damai. Namun, ekspresi mereka sangat menakutkan. Mata terbuka lebar, bola mata pecah, mulut panjang. Ekspresi terdistorsi, dan rasanya sangat menyakitkan. Namun tidak ada luka yang terlihat jelas di wajah dan tubuh mereka. Yang lebih aneh lagi adalah masing-masing dari mereka memiliki kulit putih yang tidak normal. Ini, membaca www.ukansu.com orang-orang ini. Hati Liu Lianxia terasa dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Semua mati, kata Su Lengyun, nadanya juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di hutan yang tampak begitu sunyi dan damai. Tim pengalaman seluruh sekte, semuanya mati. Dilihat dari kostum mereka, mereka pasti dari Suanyumen. Su Lengyun bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, murid perempuan Istana Frosthan juga melihat selusin mayat di depan mereka, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Saat ini, Fang Yu sudah melangkah maju. Dia berlutut dan memandangi salah satu mayat. Orang ini memang sudah mati, benar-benar kedinginan. Matanya terbuka lebar, ekspresinya ketakutan, tapi matanya hampa. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengamati kulit pucatnya. Darahnya terkuras. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat mayat lainnya, situasinya sama. Selain itu, Fang Yu juga memperhatikan bahwa pakaian orang-orang ini masih utuh, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di pepohonan atau tanah terdekat. Dengan kata lain, orang-orang ini diserang secara diam-diam, dan mereka terbunuh dalam satu tembakan, dan tidak ada peluang untuk melawan. Dilihat dari tempat mereka berbaring, kemungkinan besar begitu banyak orang yang meninggal pada saat bersamaan. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu sangat bingung, karena orang-orang ini tidak dapat melihat luka apapun di tubuhnya,
dan tidak ada darah di bawah tubuhnya. Bagaimana caranya? Membunuh lebih dari selusin orang sekaligus dalam waktu yang sangat singkat, dan menguras darah mereka. Saudara Yu, bagaimana orang-orang ini mati? Su Lengyun melangkah maju dan bertanya. Fang Yu berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berkata, agak aneh. Bab 262 Lembah Luar Biasa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Su Lengyun memandangi mayat di tanah dengan ekspresi serius. Bahkan kepala sekte Suanyu sudah mati di sini, dia memiliki basis budidaya puncak alam Grandmaster. Fang Yu berkata, apakah kamu tahu kapan mereka masuk? Mereka memasuki lembah bersama kita secara berkelompok, tapi mereka berjalan sekitar beberapa menit sebelum kita. Kata Su Lengyun, wajahnya tiba-tiba berubah. Suanyu baru saja berjalan beberapa menit sebelum menemui hal semacam ini. Lalu, bukankah orang-orang yang datang setelahnya juga menghadapi bahaya yang sama? Fang Yu mengamati mayat-mayat di tanah dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tas penyimpanannya sepertinya telah diambil. Ketika menunggu di luar Zuixiangu, Fang Yu memperhatikan bahwa hampir setiap murid sekte memiliki tas penyimpanan yang ditempelkan di pinggangnya. Dan sekarang mayat-mayat ini tergeletak di tanah, pinggangnya kosong. Jelas sekali, tas penyimpanan mereka telah diambil. Mendengar kata-kata Fang Yu, Su Lengyun juga memperhatikan hal ini. Hanya untuk merampok harta benda. Aku membunuh selusin orang. Su Lengyun memandangi mayat di tanah, dengan simpati di matanya. Seharusnya tidak sesederhana itu, kata Fang Yu. Jika itu hanya perampokan, mengapa harus menguras darah seseorang? Darah manusia bisa digunakan untuk apa? Segala sesuatu yang dipikirkan Fang Yu terkait dengan budidaya jahat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Lianxia melangkah maju, menatap mayat-mayat itu, dan melihat wajah ketakutan, hanya terasa dingin di sekujur tubuhnya. Su Lengyun memandang Fang Yu. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, silakan. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ya, tapi begitu banyak orang yang mati di sini, kata Liu Lianxia dengan suara gemetar. Apakah kamu melihat ke belakang sekarang? Melihat ke belakang sekarang, uang yang kamu bayarkan ke gerbang bintang langit sebelumnya terbuang percuma. Setelah mengatakan ini, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Ini masalah besar, jangan lakukan itu, yang penting tetap aman, kan? Tuan, Liu Lianxia meraih lengan Su Lengyun dan menggoyangkannya, berkata. Su Lengyun tidak berbicara, tapi menatap Fang Yu yang tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak Yu, apakah kamu memikirkan sesuatu? Su Lengyun bertanya. Fang Yu kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, silakan. Sekelompok murid perempuan tidak berani mendekati tumpukan mayat sama sekali. Mereka bersembunyi jauh, berkeliling, dan terus berjalan jauh ke dalam hutan. Setelah melihat kematian aneh sekelompok orang di Suan Yuemen barusan, suasana hati kelompok murid ini menurun secara signifikan, dan diskusi yang berceloteh menjadi berkurang. Murid perempuan itu masih memiliki ketakutan, dan wajahnya pucat. Bahkan suasana hati Su Lengyun menjadi berat. Selusin murid yang dibawanya untuk mengalami semuanya adalah anggota luar biasa dari generasi Istana Frosthan. Alasan mengapa dia secara pribadi memimpin tim adalah untuk melindungi keselamatan pribadi mereka. Setelah melihat akhir dari tim Suan Yuemen, dia tahu bahwa perjalanan ini jelas lebih berbahaya dari yang dia duga. Anda harus waspada, berkonsentrasi, dan tidak membiarkan murid perempuan manapun terluka. Fang Yu berjalan di belakang Su Lengyun, memandangi rambut biru sebatas pinggang Su Lengyun, dan berkata, Lengyun, bukankah rambutmu harus dipotong? Su Lengyun terkejut, lalu pipinya sedikit merah, dan dia berbisik, kakak Yu tidak menyukai rambut panjangku. Kalau begitu aku bisa memotongnya pendek. Petik 2. Bukannya aku tidak menyukainya, tapi saya pikir akan sangat sulit untuk mencuci rambut panjang seperti itu, bukan? Kata Fang Yu. Petik 2. Petik 2. Su Lengyun hendak berbicara. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan di depan. Ekspresi Su Lengyun berubah, dan dia segera memberi isyarat kepada murid di belakangnya untuk berhenti. Kembali. Saat ini, terdengar suara laki-laki panik di hadapannya, diiringi jeritan dan jeritan. Bang, 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 terdengar bunyi tabrakan. Segera,
beberapa orang lari dari hutan di depan mereka, wajah mereka sangat ketakutan. Mereka kurang lebih memiliki luka dan noda darah di tubuhnya, dan mereka jelas dalam bahaya. Ini dari Lei Yinmen, kata Su Lengyun, yang berkepala melihat Su Lengyun di depannya, matanya berbinar dan berteriak, Tuan Istana Su, tolong bantu. Di depan, ada monster kuat di depanmu. Orang ini adalah penguasa Lei Yinmen, Huang Daorong. Su Lengyun pernah bertemu dengannya 2 kali sebelumnya, namun nyatanya tidak memiliki persahabatan. Pada saat ini, menghadapi teriakan minta tolong Huang Daorong, Su Lengyun mengerutkan kening dan melihat ke depan. Bagaimanapun, pertama-tama dia harus mempertimbangkan keselamatan murid-muridnya, dan kedua, dapatkah dia membantu orang lain. Bang, 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 saat ini, bayangan hitam besar muncul di kejauhan. Mengaum, raungan besar bergema di seluruh hutan. Murid perempuan dari Frost Cold Palace berteriak. Liu Lianxia dengan cepat bersembunyi di belakang Su Lengyun. Huang Daorong dan 4 murid Lei Yinmen di belakangnya tampak marah dan melarikan diri menuju Su Lengyun. Saat ini, bayangan gelap telah menampakkan warna aslinya. Ini adalah binatang setinggi 3-4 meter. Dari luar tampak seperti macan tutul. Namun pada kulitnya terdapat pola-pola berwarna merah, terlihat dari kejauhan seperti berputar-putar. Murid perempuan istana, Frost Han memandangi macan tutul besar ini, wajahnya pucat dan hatinya dingin. Macan tutul ini terlalu besar. Bentuk tubuh macan tutul yang tidak biasa setidaknya 3 atau 4 kali lebih besar. Mengaum. Pada saat ini, macan tutul membuka mulutnya dan mengaum dengan liar. Dengan mulut seperti itu, ia memperlihatkan sisa anggota tubuh dan organ manusia di dalam mulutnya. Melihat hal ini, sekelompok murid perempuan berteriak dan mundur. Tenang, wajah Su Lengyun sedikit berubah, menoleh dan berteriak. Huang Daorong dan yang lainnya masih berlari menuju Su Lengyun. Dan kaki belakang macan tutul itu mulai menyapu tanah. Monster tingkat 6, macan tutul darah. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, Huang Daorong dan yang lainnya bergegas menuju tubuh Su Lengyun. Su, Tuan Istana Su, tolong selamatkan kami, pinta Huang Daorong. Lengan kirinya berlumuran darah dan rupanya mengalami luka serius. Su Lengyun hendak berbicara. Wow, pada saat ini, macan tutul darah di kejauhan telah keluar dan bergegas menuju Su Lengyun. Bau darah adalah satu-satunya tujuannya. Ekspresi Su Lengyun berubah, dia mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Ledakan yang menyebalkan terjadi. Macan tutul darah itu sepertinya mendapat peringatan dini, menghentakkan anggota tubuhnya ke tanah, dan benar-benar menghindar ke samping. Tubuhnya sangat sensitif. Kurang dari 20 meter jauhnya, macan tutul darah besar ini akan bergegas maju. Monster dengan level ini pasti tidak bisa bertarung di dekatnya. Jika tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, akan sulit untuk menolaknya. Wajah Su Lengyun serius, tangannya seperti batu giok putih dan menghijau berputar di udara. Cahaya biru samar muncul. Awasi muridmu, aku akan menyelesaikannya. Saat ini, telinga Su Lengyun mendengar suara malas. Detik berikutnya, sesosok muncul dari samping Su Lengyun. Wow, dalam sekejap, Fang Yu bergegas menuju macan tutul darah. Macan tutul darah itu berlari kencang, dan sepertinya seseorang berani menghancurkannya secara langsung. Tapi ia bereaksi cepat dan segera membuka baskom darahnya, mencoba menelan Fang Yu dalam satu gigitan. Macan tutul darah sering menghantui hutan lebat. Keunggulannya terletak pada kesadaran tempur bawaannya dan kualitas fisik yang sangat kuat. Baik itu kecepatan atau kekuatan, ia tidak ada duanya di antara monster tingkat 6. Retakan, mulut besar macan tutul darah tertutup rapat. Tapi Fang Yu tidak ada di mulutnya. Sosok Fang Yu muncul di atas kepala macan tutul darah. Mengaum, Blood Leopard telah menyadari hal ini, mengangkat kepalanya, tetapi hanya melihat kepalan tangan. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara keras. Tempat di mana macan tutul darah itu berada, langsung berasap. Su Lengyun dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari situ segera memerintahkan para murid untuk mundur. Asap dan debu berangsur-angsur menyebar. Di tanah di depan, sebuah lubang besar muncul. Tubuh besar macan tutul darah jatuh ke dalam lubang. Kepala macan tutul besar itu diledakkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan, dan darah hangat memercik ke seluruh tanah. Pada saat ini, Fang Yu memegang alkimia batin yang bersinar samar di tangannya. Dengan semua mata tertuju,
Fang Yu menelan pil segar ini dalam satu gigitan. Ini, melihat pemandangan ini, Huang Daorong dan yang lainnya tercengang. 7 atau 8 orang dari tim pengalaman Lei Yinmen tewas di mulut macan tutul ini. Sekarang, macan tutul ini, baru saja dibunuh. Apakah terbunuh dengan mudah? Murid perempuan yang berdiri di belakang Su Lengyun juga tampak ngeri saat ini, dan bahkan tidak bereaksi. Bagaimana pria yang terlihat biasa dan lebih muda dari mereka bisa begitu kuat? Huff, kamu akan menjadi pusat perhatian. Liu Lianxia memandang Fang Yu, merasa tidak nyaman. Hei, alkimia dalam monster tingkat 6 tidak berpengaruh padaku. Aku bahkan tidak bisa menembus satu lapisan pun. Fang Yu menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berjalan kembali ke Su Lengyun. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Huang Daorong segera memberi hormat pada Fang Yu. Fang Yu melirik Huang Daorong tanpa berbicara. Huang Daorong memberi hormat lagi pada Su Lengyun, wajahnya pucat, dan berkata, Tuan Istana Su, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk lebih dalam. Kali ini pembukaan lembah jatuh abadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Su Lengyun bertanya dengan cemberut. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke dalam, dan bertemu dengan binatang yang begitu kuat? Dan, dalam perjalanan ke sini, saya juga bertemu dengan sekelompok orang mati. Keadaan kematian mereka benar-benar mengerikan, kata Huang Daorong dengan suara gemetar tanpa darah di wajahnya. Su Lengyun melirik Fang Yu dan bertanya, apakah mereka terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar? Itu benar, apakah kamu juga melihatnya? Falling Immortal Valley hari ini bukanlah tempat untuk kita alami. Percepat, Huang Daorong selesai, memberi isyarat kepada murid-murid yang masih hidup di belakangnya untuk pergi bersamanya. Melihat Huang Daorong dan yang lainnya melarikan diri dan pergi, Su Lengyun mengerutkan kening. Dia sekarang harus mempertimbangkan apakah dia ingin masuk lebih dalam. Saudara Yu, Su Lengyun menoleh untuk melihat Fang Yu, baru saja hendak berbicara. Derai, pada saat ini, Tuan, beberapa orang, Liu Lianxia menunjuk ke belakangnya, wajahnya pucat. Huang Daorong, yang hendak pulang, jatuh ke tanah dan tidak bergerak sebelum berlari sejauh 50 meter. Su Lengyun melirik Fang Yu. Keduanya berjalan menuju tempat Huang Daorong dan yang lainnya jatuh ke tanah. Murid perempuan Istana Frost Han semuanya pucat dan mengikuti di belakang mereka. Segera, Fang Yu dan Su Lengyun berjalan di depan Huang Daorong dan lainnya yang terjatuh ke tanah. Beberapa orang tergeletak di tanah. Fang Yu merentangkan kakinya dan membalikkan salah satunya. Ekspresi terdistorsi yang sama, mata terbuka lebar, dan ekspresi ketakutan. Kulitnya juga pucat, tanpa bekas darah. Hanya saja kali ini, orang-orang ini mati dengan kejam di bawah hidung Fang Yu. Wow, pada saat ini, sebilah pedang perak menebas di udara dan menyerang ke arah lokasi Fang Yu. Bab 263 Teknik Perbaikan yang Jahat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Han Mang yang melayang di udara, dengan sangat cepat. Wajah Su Lengyun sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada senjata tersembunyi saat ini. Bas, pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan dengan mudah menggenggam pedang di tangannya. Retakan, Fang Yu memegang tangan kanannya, pisau terbang yang sangat tajam itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Fang Yu menoleh dan melihat ke balik pohon besar di sebelah kanan. Beberapa siluet keluar dari balik pohon. Awas, Su Lengyun memberitahu murid-murid di belakangnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya meledak, wajah cantiknya muram. Ada 10 orang di sisi lain, dan kepalanya adalah seorang pria parubaya berjanggut, yang telah berkultivasi ke alam seni bela diri tertinggi. Gerbang bipolar. Setelah melihat wajah pihak lain dengan jelas, Su Lengyun mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Kepala kiri, mengapa kamu menembak kami tanpa alasan?" Zuo Tianhan memandangi mayat-mayat di depan Su Lengyun, dan berkata dengan mata dingin, "Kalian Istana Frost Han membunuh sesama penganut Tao dari sekte lain. Ini adalah hal yang sangat merusak. Tentu saja, sekte bipolar kami tidak bisa hanya duduk diam dan menonton." Petik 2. Su Lengyun terkejut, dan kemudian mengerti bahwa pihak lain telah salah paham. Kepala kiri, kamu salah paham. Kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kami.
Kami baru tahu bahwa mereka tiba-tiba mati mendadak. Su Lengyun menjelaskan. Zuo Tianhan memicingkan mata ke arah Su Lengyun dan berkata, orang-orang sudah mati. Kamu bisa mengatakan apa saja sekarang. Wajah Su Lengyun tenang, dan dia dengan singkat mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Zuo Tianhan melihat tubuh macan tutul darah tidak jauh dari sana, dia percaya apa yang dikatakan Su Lengyun. Mengapa mereka mati? Zuo Tianhan melihat mayat aneh di tanah dan bertanya dengan suara yang dalam. Su Lengyun menggelengkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa Huang Daorong dan yang lainnya meninggal dengan kejam di depan banyak dari mereka. Hanya 10 detik sebelum kematian akibat kekerasan, Huang Daorong juga berbicara dengannya. Kematian mendadak seperti ini sungguh aneh. Fang Yu juga sedang melihat mayat di tanah. Setelah memikirkannya, dia berjongkok, mengambil pecahan pedang yang dia hancurkan di tanah, dan menebas leher mayat itu. Kulit lehernya terpotong dengan cepat, namun tidak ada setetes darah pun yang keluar. Benar saja, darah di tubuhnya sudah terkuras. Ini membuat Fang Yu semakin penasaran. Dia yakin tidak ada aura khusus di sekitarnya sekarang. Huang Daorong dan yang lainnya meninggal mendadak. Situasi ini agak mirip dengan situasi yang terjadi di Gunung Shirakawa. Kehendak penjaga Gunung Baichuan, menggunakan kekuatan pemusnahan yang ditinggalkan nenek moyangnya, mengubah orang luar yang masuk ke Gunung Baichuan menjadi mayat. Ini tidak sama dengan situasi orang-orang yang saat ini dibunuh dengan kejam di Valen Immortal Valley. Mayat-mayat ini tidak memiliki luka kecuali darah di tubuh mereka, dan tubuh mereka tetap utuh. Kecuali darahnya terkuras, ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan tiba-tiba dia memperhatikan lebih banyak. Jiwa dari mayat-mayat ini menghilang dalam sekejap. Dalam keadaan normal, tidak peduli bagaimana cara kematian seseorang, jiwanya akan menunjukkan keadaan menghilang secara perlahan. Namun, jiwa Huang Daorong dan lainnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seperti darah di tubuh mereka. Ini sungguh tidak normal. Jiwa, darah semakin banyak memenuhi kebutuhan budidaya jahat, pikir Fang Yu. Apa yang dia yakini adalah bahwa kematian mendadak orang-orang ini terkait dengan kekuatan lingkaran sihir yang dia rasakan setelah memasuki lembah keabadian. Saat Fang Yu berpikir, Zuo Tianhan berbicara dengan Su Lengyun. Tuan Istana Su, apakah kamu memasuki lembah terakhir kali lembah jatuh abadi dibuka? Zuo Tianhan bertanya. Yah, aku pernah datang bersama tuanku sebelumnya. Jawab Su Lengyun. Apakah ada perbedaan besar antara situasi dulu dan sekarang? Zuo Tianhan bertanya dengan cemberut. Su Lengyun memahami apa yang dimaksud Zuo Tianhan, dan menjawab, ya, kali ini saya memasuki lembah keabadian yang jatuh. Ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. 18 tahun yang lalu, saya juga memasuki lembah jatuh abadi. Tapi terakhir kali saya memasuki lembah, lingkungan sekitar tidak begitu sepi. Ada jejak prajurit yang bertarung dengan binatang buas dan suara di mana-mana. Kali ini saya memasuki lembah dan sekitarnya sepi. Sulit untuk melihat bahkan binatang biasa, tetapi Anda telah bertemu dengan binatang setingkat ini, dan kematian sekelompok orang di gerbang Suanyu sangat aneh. Saya pikir dalam 18 tahun ini, lembah jatuh abadi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Zuo Tianhan berkata dengan suara yang dalam. Su Lengyun mengangguk ringan dan menyetujui kata-kata Zuo Tianhan. Sejauh yang terlihat, tempat Falling Immortal Valley tidak lagi cocok untuk dialami para murid. Zuo Tianhan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memutuskan untuk tidak membahasnya lebih dalam. Saya sarankan Anda pergi bersama, tidak perlu mengajak murid mengambil risiko. Dan Fang Yu, saat ini, sedang memikirkan masalah lain. Zuo Tianhan melirik Fang Yu, matanya berkedip dengan warna yang aneh. Pisau terbang yang dilempar lawannya Yu terbuat dari besi dingin dan sangat tajam. Fang Yu baru saja menghancurkannya seperti ini, tangannya tidak terluka, yang membuatnya terkejut. Tuan Istana Su, pikirkanlah, ucapkan selamat tinggal dulu. Zuo Tianhan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, memeluk Su Lengyun, berbalik dan pergi. Melihat kelompok gerbang tiang ganda pergi, Su Lengyun memandang Fang Yu, baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, Liu Lianxia dan beberapa murid perempuan melangkah maju bersama. Tuan, apa yang dikatakan paman tadi benar, ayo keluar, ini tidak normal di sini. Terlalu berbahaya, Liu Lianxia berkata dengan pucat karena ketakutan yang masih ada tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ya, Guru, ketika kita datang ke sini, kita tidak memiliki kesempatan untuk berlatih.
Lebih baik kembali ke sekte untuk bermeditasi. Guru, banyak murid yang merasa takut dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Su Lengyun juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Macan tutul darah tadi bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh kelompok murid ini. Jika Fang Yu tidak hadir, dia pasti akan menghabiskan sejumlah waktu dan energi sendirian. Tidak butuh waktu lama untuk memasuki lembah abadi yang jatuh, dan saya bertemu dengan binatang buas setingkat ini. Jika Anda melangkah lebih dalam, kemungkinan besar Anda akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Tepat ketika Su Lengyun tampak serius dan menimbang hatinya, Fang Yu berbicara. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Anda tidak akan bisa meninggalkan lembah abadi yang jatuh. Meskipun saya belum mengetahui tujuan pihak lain, kematian mendadak orang-orang ini tentu saja bukan suatu kebetulan. Su Lengyun tidak bereaksi terhadap kata-kata ini, tetapi wajah Liu Lianxia dan murid lainnya berubah. Fang Yu, maksudmu, seseorang ingin menyakiti kita. Jangan biarkan kita keluar, Liu Lianxia bertanya. Fang Yu mengangguk, membuat, bagaimana ini mungkin? Bukankah Faling Immortal Valley adalah tempat suci gerbang bintang surgawi? Jika kita tidak bisa keluar, kita harus meminta bantuan orang-orang dari gerbang bintang surgawi. Kita membayar uangnya, Liu Lianxia berkata dengan keras. Menurutmu siapa yang tidak ingin kita berkencan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Kamu, maksudmu gerbang bintang, bagaimana ini mungkin? Liu Lianxia berkata dengan perubahan ekspresi gelombang www.novelringan.com gelombang. Su Lengyun juga memahami maksud Fang Yu, matanya menakjubkan, dan bertanya, Saudara Yu, apa tujuan Tianxingmen melakukan ini? Aku tidak tahu, tapi aku mungkin akan segera mengetahuinya. Baiklah, kamu terus bergerak maju. Aku akan menunggu di sini sebentar, lalu mengikutimu, kata Fang Yu. Siapa yang kamu tunggu di sini? Liu Lianxia bertanya. Aku akan mengetahuinya saat itu juga. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Menurut Fang Yu, Su Lengyun membawa sekelompok murid dan terus berjalan maju. Fang Yu bersembunyi di hutan di dekatnya, dan dalam pandangannya, tubuh Huang Daorong masih bisa dilihat. Jika dia benar, seseorang akan segera muncul. 5 menit berlalu, suasana hening, hanya suara angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas dedaunan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang muncul. Apakah aku salah? Pikir Fang Yu. Pada saat pikirannya muncul, 2 nafas tiba-tiba muncul. Yang akan datang, mata Fang Yu menciut, menatap mayat-mayat itu. Di tanah di sebelah mayat, sebuah lingkaran bercahaya putih muncul. Bas, 2 detik kemudian, 2 sosok muncul di dalam lingkaran. Teleportasi. 2 orang yang muncul di celah semuanya mengenakan jubah hitam, dan mereka hanya memiliki tahap pemurnian Qi tingkat 12, dan mereka adalah master setengah langkah. Mereka berdua berjalan menuju jenazah, berjongkok, mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggang jenazah, dan memasukkannya ke dalam saku masing-masing. Oh, kapan mereka akan dijemput satu persatu? Totalnya ada lebih dari 300 orang. Salah satu dari mereka mengeluh. Apakah ada cara? Apakah kamu masih ingin menentang perintah komandan? Kata orang lain, bab 264, pelanggaran larangan. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Keduanya dengan cepat mencari tas penyimpanan dan berdiri kembali di celah. Setidaknya beberapa pembantu lagi harus dikirim. Menurutmu berapa banyak lagi orang yang kita lakukan? Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Jika masalah ini terungkap, gerbang bintang langit kita. Percakapan antara keduanya berhenti tiba-tiba dengan cahaya putih muncul dari celah. Keduanya menghilang ke dalam aperture, dan kemudian aperture tersebut menghilang. Fang Yu berjalan keluar dari hutan dengan tatapan main-main di matanya. Sama seperti yang dia pikirkan. Orang yang mengambil tas penyimpanan dari mayat itu memang dari gerbang bintang. Apalagi dari percakapan kedua orang tadi kita bisa mengetahuinya. Tianxingmen ingin membunuh lebih dari 300 orang yang memasuki lembah dengan cara yang sama. Gerbang bintang langit, aku sangat berani. Jika benda seperti itu dipasang 3000 tahun yang lalu, itu akan menjadi kejahatan yang cukup untuk melenyapkan klan. Namun, Fang Yu masih ragu. Hanya untuk tas penyimpanan orang-orang ini, untuk membunuh semua orang ini. Dan juga menguras jiwa dan darah mereka. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini bukan hanya untuk properti.
Apakah ada tujuan lain? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Lokasi lereng gunung tinggi di luar Zhuixiangmu adalah alamat sekte Tianxingmen. Di dalam gerbang Tianxing, ada sebuah menara tinggi. Di puncak menara terdapat platform terbuka, dan di atas platform tersebut terdapat tugu batu. Saat ini, dua sosok berdiri di depan prasasti. Itu adalah lelaki tua berjubah biru dan lelaki berjubah hitam yang muncul di mulut Sui Xiangu. Uskup Yuan, apakah orang ini mati terlalu cepat? Kematian yang begitu besar mungkin akan segera menimbulkan kepanikan. Orang tua berjubah biru berkata dengan suara yang dalam, melihat ke lembah jatuh abadi di kejauhan. Pria bernama Uskup Yuan tersenyum dan berkata, Kepala Zeng hanya ingin mereka membantu Anda menemukan harta karun yang mungkin ada di lembah sebelum Anda mati. Ini akan lebih baik. Kepala Zeng mengelus janggut putih di dagunya dan tersenyum. Dalam hal ini, saya akan mengurangi kecepatan pengorbanan darah. Namun, mereka yang ingin meninggalkan lembah jatuh abadi sekarang, aku harus membunuh. Uskup Yuan berkata dengan dingin. Kepala Zeng mengangguk dan setuju. Fang Yu dengan cepat mengikuti tim Su Lengyun. Kakak Yu, bagaimana kabarnya? Su Lengyun bertanya. Saat ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa kematian mendadak orang-orang itu ada hubungannya dengan gerbang bintang langit. Gerbang bintang langit. Su Lengyun tampak jelek. Dia tidak menyangka Tianxingmen, sebagai tuan rumah, berani melakukan hal seperti itu. Anda tahu, setidaknya ada 20 sekte yang memasuki lembah keabadian. Dapat dikatakan bahwa hampir semua sekte di Huaibei telah mengirimkan tim yang berpengalaman, dan komposisi tim adalah murid inti sekte tersebut, dan kebanyakan dari mereka bertanggung jawab atas keberadaan tingkat pemimpin. Dengan melakukan ini, Tianxingmen ingin melenyapkan inti sekte utama Huaibei. Jika hal seperti itu menyebar ke dunia luar, Tianxingmen akan segera berakhir. Wajah Su Lengyun berubah, memikirkan tindakan balasan. Jika gerbang bintang langit tidak memiliki niat baik pada awalnya, sekarang mereka telah memasuki Guci dan tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Su Lengyun menatap Fang Yu lagi, dan ingin menanyakan pendapat Fang Yu. Saya pikir karena saya sudah masuk, lalu terus bergerak maju. Anda seharusnya membayar banyak uang ke gerbang bintang langit. Fang Yu bertanya pada Su Lengyun sambil menatapnya. Saya menyerahkan beberapa batu giok dan obat-obatan. Jawab Su Lengyun. Benar, setidaknya kamu harus membayarnya kembali, kata Fang Yu. Fang Yu, jika kamu ingin mati, pergilah sendiri, kami tidak akan menemanimu. Baru saja paman dari gerbang bipolar menjelaskan dengan jelas bahwa tempat ini tidak cocok untuk pengalaman sekarang. Liu Lianxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini sekarang. Ini juga suara murid lainnya. Fang Yu memandang murid perempuan pucat ini, dan merasa bahwa kata-kata Liu Lianxia juga masuk akal. Sebagian besar tingkat kultivasi murid-murid ini masih berada di tingkat ke-10 dari periode pemurnian Qi, dan yang terbaik hanya tingkat ke-12. Biarkan mereka masuk lebih dalam, mereka pasti akan menghadapi bahaya dan masalah. Kamu benar, kalau begitu kamu diam saja di sini. Jangan kemana-mana, kata Fang Yu. Bagaimana denganmu, kakak Yu? Su Lengyun bertanya dengan ekspresi serius. Saya akan segera pergi ke depan untuk melihat apakah ada barang bagus yang bisa saya ambil, lalu saya akan menemui orang-orang di Tianxing dan menanyakan situasinya. Sambil berbicara, Fang Yu melihat ke arah pegunungan di samping dan bertanya, gunung ini seharusnya memiliki ketinggian yang sama. Jika Anda berlari di sepanjang pegunungan, Anda akan segera dapat mencapai ujung lembah abadi yang jatuh. Petik 2. Terakhir kali saya datang ke sini, guru memberitahu saya bahwa gunung di kedua sisi ini dilarang untuk didaki, kata Su Lengyun. Larangan, tidak apa-apa, aku akan mencobanya, kata Fang Yu. Su Lengyun tentu saja sangat mempercayai kekuatan Fang Yu. Melihat Fang Yu mengatakan ini, dia tidak banyak bicara. Fang Yu berbalik dan berlari menuju pegunungan di sampingnya, dengan sangat cepat. Tuan, apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Tidak bisakah kita berbalik dan keluar? Liu Lianxia bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena gerbang bintang langit melakukan hal semacam ini, kita tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Selanjutnya, tunggu di sini sampai saudara Yu kembali. Faktanya, Su Lengyun sangat ingin mengenal Fang Yu lebih dalam. Tapi dia harus tetap tinggal untuk melindungi keselamatan para murid.
Fang Yu melangkah ke permukaan batu yang curam, bangkit dan berlari ke puncak gunung. Semakin dia berlari, semakin banyak perlawanan yang dia rasakan. Sepertinya Su Lengyun benar, memang ada batasan di pegunungan ini. Namun, dengan sedikit perlawanan saja, bulu lawan tidak akan terpengaruh sama sekali. Langkah demi langkah ini terlalu lambat. Fang Yu berhenti di atas batu besar yang menonjol. Kemudian, lututnya ditekuk, dan hembusan energi nyata berkumpul di bawah kakinya. Boom! Dengan suara keras, Fang Yu terlontar dan terbang menuju puncak gunung. Kedalaman lembah abadi yang jatuh. Ada bayangan hitam di tanah, sangat cepat. Itu adalah tim Yin Sazong. Berjalan di depan tim adalah wanita anggun dan berkerudung. Saat ini, wanita itu sedang memegang kompas tembaga hitam di tangannya. Di atas kompas, sebuah jarum yang terbuat dari udara hitam melayang, menunjuk lurus ke depan. Reaksi mencari Yin Pan semakin kuat. Sepertinya, sisa-sisa peri mungkin tidak jauh di depan. Mata wanita di balik kerudung itu bersinar karena kegembiraan. Sekte jahat mereka memasuki lembah abadi yang jatuh kali ini, bukan untuk pengalaman apapun. Kali ini mereka membawa instrumen patriarki kota untuk mencari lempeng Yin, dengan hanya satu tujuan, yaitu menemukan sisa-sisa peri legendaris di lembah abadi yang jatuh. Untuk perjalanan ini, mereka tidak menaruh banyak harapan. Lagi pula, istilah abadi terlalu jauh bagi mereka. Menurut catatan kuno, orang terakhir yang menjadi peri harus ditelusuri kembali lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa naik. Bahkan banyak orang yang mengira gelombang www.novelringan.com gelombang peri itu tidak ada sama sekali, hanya hasil imajinasi orang zaman dahulu. Tapi tidak ada yang mengira bahwa setelah memasuki lembah keabadian yang jatuh, Sun Yin Pan akan bereaksi dan menunjuk ke arah kedalaman lembah keabadian yang jatuh. Fungsi mencari piringan Yin adalah untuk mengejar roh jahat Yin. Karena ini menunjuk ke kedalaman lembah abadi yang jatuh, itu berarti ada kehadiran roh jahat yang sangat besar di kedalaman lembah abadi yang jatuh. Dan sisa-sisa peri di lembah dongeng terletak di bagian terdalam lembah peri yang belum pernah dikunjungi siapapun. Memikirkan kemungkinan menyentuh sisa-sisa peri, wanita itu merasa bersemangat. Jiwa Tuan akhirnya punya tempat tinggal. Percepat, hindari semua makhluk sebisa mungkin. Wanita itu menggunakan energinya yang menyebalkan untuk mengirimkan suaranya, dan memerintahkan pria di belakangnya. Fang Yu telah mencapai puncak gunung dan berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia berlari, dia melihat ke bawah gunung. Sepanjang jalan, dia melihat banyak tim sekte, beberapa tim bertarung dengan monster tier 4 dan 5, beberapa tim berjuang untuk mendaki medan curam, dan beberapa tim sedang memetik tumbuhan. Selain orang-orang yang masih hidup, Fang Yu juga melihat banyak orang mati, sama seperti mayat yang dia temui sebelumnya. Fang Yu terus berlari ke depan, sangat cepat. Apa yang disebut larangan di pegunungan itu seperti menggelitiknya, dan tidak ada pengaruhnya. Sepertinya ada banyak harta surga dan bumi di lembah peri ini. Itu murni kebohongan. Aku tidak melihat hal-hal baik apapun saat aku berlari di sepanjang jalan, pikir Fang Yu. Di luar Falling Immortal Valley, di lantai atas menara Tianxingmen, prasasti batu di peron bersinar dengan semburan cahaya. Kepala Zeng, apa yang terjadi? Uskup Yuan bertanya. Wajah kepala Zeng muram dan berkata, seseorang telah melanggar larangan. Bab 265-1 kerangka. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Siapa itu? Uskup Yuan bertanya dengan cemberut. Zhang Menzeng menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, seharusnya seseorang yang mendaki gunung di kedua sisi. Tapi pembatasan di gunung cukup untuk menghancurkan seorang seniman bela diri yang kuat. Siapa yang bisa mendaki tempat itu? Kami harus mengirim seseorang untuk menangani masalah ini dengan cepat. Rencana kami tidak menoleransi kecelakaan apapun. Uskup Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki situasinya sekarang. Kepala Zeng berkata dengan mata tajam. Fang Yu berlari kencang, semakin cepat. Saya harus mengatakan bahwa ukuran lembah abadi yang jatuh jauh melebihi perkiraannya. Selama periode tersebut, saya melihat mata air terjun, sungai kecil, tebing. Hampir topografi yang seharusnya ada tersedia di dalam Falling Immortal Valley.
Aku hanya tidak melihat apa yang disebut harta surga dan bumi. Kelas monster yang muncul tidaklah tinggi, peringkat 6 tertinggi, bagiku, itu tidak ada nilainya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, Fang Yu telah mencapai paruh kedua pegunungan, dan dia seharusnya dapat mencapai ujung pegunungan dalam waktu kurang dari 5 menit. Pada saat ini, aura dua basis budidaya muncul dari udara tipis di depan Fang Yu. Seseorang di sini. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berhenti. Sebuah celah muncul di depan. Kemudian, di dalam celah itu, dua sosok muncul. Ini adalah dua lelaki tua di alam master. Dilihat dari jubah biru yang dikenakan pada mereka, terlihat jelas bahwa mereka semua berasal dari gerbang bintang. Melihat Fang Yu berdiri santai di atas gunung, kedua lelaki tua itu saling memandang, mata mereka terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada batasan di pegunungan ini. Jika Anda tidak memiliki senjata ajaib untuk menghindari larangan tersebut, Anda akan ditindas oleh larangan tersebut. Pemuda di depannya hanyalah seorang pejuang bawaan. Menurut akal sehat, dia tidak bisa mencapai pegunungan sama sekali. Mengambil langkah mundur, dia akan langsung terjepit ke dalam saus daging karena kekuatan pengekangan saat dia mencapai puncak gunung. Siapa kamu? Saat ini, Fang Yu bertanya. Kami adalah tetua dari pintu dalam Tianxingmen. Ini bukan tempat untuk kamu datangi. Segera turun gunung. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Benar saja, dia dari gerbang bintang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, siapa namamu? Kamu berasal dari sekte mana? Seorang penatua bertanya, namaku Fang Yu, aku punya pertanyaan, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Orang tua itu mengerutkan kening. Apa tujuan mengambil darah dan jiwa orang-orang seperti ini? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua tetua dari gerbang bintang berubah. Saya ulangi, segera turun. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan terhadap Anda. Tak satu pun dari mereka menjawab pertanyaan Fang Yu, dan berteriak dengan dingin. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak akan mengatakannya, kata Fang Yu. Kedua tetua itu saling memandang, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Kata-kata Fang Yu telah menyentuh saraf sensitif mereka. Mereka memutuskan untuk membunuh Fang Yu terlebih dahulu. Nak, kami memberimu kesempatan. Karena kamu tidak ingin bertahan hidup, jangan salahkan kami karena kejam. Seorang tetua berteriak, dan ledakan momentum muncul dari tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yu menendang kakinya dan langsung menghilang. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Suara polos Fang Yu mencapai telinga kedua tetua, dan suaranya sangat dekat. Kedua tetua itu melihat dengan penuh perhatian, Fang Yu sudah ada di depan mereka. Fang Yu mengepalkan tangan pada saat yang sama. Ledakan, kedua tetua itu menderita pukulan keras di dada pada saat yang sama, menjerit, dan terjatuh. Fang Yu segera menindaklanjutinya, menghadap salah satu tetua yang terbang terbalik, dan menendang lagi. Ledakan, terdengar suara keras lainnya, dan tubuh sesepuh itu terbang menuruni gunung seperti bola meriam. Fang Yu berbalik, bergegas menuju sesepuh lainnya, mencubit lehernya, dan mengangkatnya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu rencanakan di gerbang bintang? Fang Yu berkata dengan nada tenang. Tapi di mata sesepuh ini, itu seperti suara kematian. Sangat mengerikan, apa yang telah terjadi? Hanya dalam 3 atau 4 detik, dia dan sesepuh lainnya di level Grandmaster dikalahkan sepenuhnya. Terutama sesepuh lainnya, saya. Khawatir jenazahnya pun tidak bisa tetap utuh. Dia jelas hanya memiliki basis budidaya seniman bela diri bawaan. Bagaimana bisa begitu kuat? Saya hanya tahu bahwa kepala sekolah bekerja sama dengan orang-orang dari sekte Dewa Penyihir. Apa sebenarnya yang akan dilakukan? Saya tidak tahu, mohon maafkan saya, kata sesepuh itu dengan gemetar. Tukang sihir. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata ini. Sebelumnya, ketika dia dan Jirumei sedang makan makanan ringan larut malam, mereka bertemu orang-orang dari Dewa Penyihir dan menghancurkan gereja mereka. Fang Yu tahu betul bahwa agama Dewa Penyihir pada dasarnya adalah sekte budidaya yang jahat. Pantas saja kamu harus menguras darah dan mengambil jiwa. Itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh para penggarap jahat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Ada lagi yang ingin kukatakan. Fang Yu bertanya sambil memandangi sesepuh yang wajahnya membiru dan ungu. Aku tahu banyak, kata sesepuh itu dengan susah payah. Dalam hal ini,
Fang Yu tahu bahwa pihak lain tidak akan berani berbohong. Jadi, dia melemparkan Tianxingmen yang lebih tua ke samping. Aku sangat suka turun gunung, aku akan membiarkanmu turun gunung, kata Fang Yu. Tetua itu berteriak dengan keras. Fang Yu tanpa ekspresi dan terus berlari ke depan. Sekarang mereka semua sudah mencapai puncak gunung, wajar saja jika mereka mendapatkan pemahaman umum tentang situasi seluruh lembah abadi yang jatuh. Fang Yu berlari ke depan selama sekitar 3 menit, dan tiba-tiba merasakan napas dingin. Dari depan, semakin Anda bergerak maju, semakin kuat nafas ini, dan menembus hati orang. Akhirnya sesuatu yang berbeda keluar. Mata Fang Yu berbinar dan kecepatannya meningkat lagi. Segera, dia sampai di ujung pegunungan. Di sini, dua barisan pegunungan di pinggiran Zhuixiangu terhubung membentuk lingkaran melingkari, dan di dalamnya terdapat Zhuixiangu. Dan kaki Fang Yu berada di ujung Falling Immortal Valley. Tidak ada apapun di bawah, hanya tempat kosong. Namun nafas sedingin es masih menghadang. Dengan kata lain, itu bukan di lembah abadi yang jatuh. Berdiri di pegunungan, Fang Yu melihat ke depan, dan dia melihat sebuah gua di bawah pegunungan. Fang Yu melompat ke depan, melompat dari gunung, dan mendarat tepat di depan gua. Berdiri dalam posisi ini, udara dingin sudah cukup menyengat. Rao adalah tubuh fisik Fang Yu yang kuat, dan dia merasa kedinginan. Apa yang ada di dalam itu? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melangkah ke dalam gua. Cahaya di dalam gua sangat gelap. Fang Yu terus berjalan ke depan, dan setelah beberapa langkah, sebuah kerangka muncul di depannya. Ini adalah kerangka manusia yang lengkap. Duduk saja di tanah, bersandar di dinding batu. Ada beberapa rambut hitam di kepalanya. Ini adalah... Fang Yu tampak terkejut dan melihat kerangka ini. Udara sedingin es terpancar dari kerangka ini. Selain nafasnya yang sedingin es, kerangka ini juga memancarkan semburan aura yang menakutkan dan dahsyat. Seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Saat ini, Fang Yu hanya berjarak sekitar 5 meter dari kerangka itu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu mengambil langkah maju. Bas! Kerangka itu bergetar hebat. Di saat yang sama, cahaya perak muncul di kerangka itu. Nafas kengerian keluar dari tulang. Brengsek, dia terus berjalan ke depan, dan getaran kerangka ini menjadi lebih kuat. Tekanan dari tulang saja sudah cukup untuk mencekik seorang pejuang di alam Grandmaster. Tapi Fang Yu tidak berhenti. Sebab, semakin jauh dia melangkah, semakin dia bisa merasakan bahwa di antara aura menakutkan yang terpancar dari tulang, ada aura lain yang bercampur. Alasan kenapa kerangka ini memancarkan aura yang begitu kuat sepertinya adalah untuk menutupi aura. Yang berbeda ini, nafas ini sepertinya memiliki rasa aura murni. Tepat di belakang kerangka itu. Mungkinkah? Mata Fang Yu bersemangat, dan dia berjalan ke depan kerangka itu dengan melakukan 2 langkah dalam 3 langkah. Saat ini, getaran kerangka telah mencapai titik ekstrim. Boom! Bahkan dinding batu gua ikut berguncang, dan puing-puing mulai berjatuhan. Fang Yu berdiri di depan kerangka itu, sedikit mengernyit. Di belakang kerangka itu ada dinding batu hitam, tidak ada benda lain yang terlihat. Tapi rasa auranya cukup kuat. Tepat di dinding batu ini, mata Fang Yu berbinar, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih dinding batu depan. Ledakan, suara keras. Sebelum tangan kanan Fang Yu menyentuh dinding batu, dadanya dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Kerangka keperakan itu benar-benar berdiri dan meninju Fang Yu. Bab 266-1. Hati-hati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Boom! Fang Yu jatuh di atas batu besar di luar gua dan menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping sebelum menstabilkan tubuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam tinju ini sangat kuat, dan jika Anda adalah orang biasa, dada Anda akan langsung meledak. Mata Fang Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kerangka ini, yang belum berlalu selama bertahun-tahun, tidak hanya bisa berdiri dan memberinya pukulan, kekuatan pukulan ini sangat kuat. Namun, dengan pukulan ini, Fang Yu dapat menyimpulkan bahwa kerangka ini bukanlah sisa-sisa yang disebut peri. Paling banyak, itu adalah sisa-sisa seorang biksu selama masa kesengsaraan. Fang Yu berjalan keluar dari depresi batu besar dan berjalan ke dalam gua lagi. Pada saat ini, kerangka itu kembali ke keadaan normalnya, duduk di dinding batu. Sampai Fang Yu perlahan mendekat,
kerangka itu meledak dengan aura menakutkan lagi, dan cahaya perak muncul di tulangnya. Sepertinya perannya adalah untuk menjaga benda-benda di dinding batu. Ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal baik di balik dinding batu itu. Fang Yu dengan cepat berjalan ke tulang-tulang itu dan mengulurkan tangan kanannya lagi, meraih ke arah dinding batu. Retakan, sama seperti sebelumnya, kerangka itu berdiri dengan cepat, tulang tangannya mengepal, dan dia menghancurkan dada Fang Yu. Kali ini, Fang Yu mengangkat dinding tangan kirinya sebelum memperingatkan, memblokir pukulannya. Ledakan, terdengar suara teredam, kamu tidak bisa menghentikanku, Fang Yu berkata, dan pada saat yang sama, tangan kanannya meraih dinding batu itu lagi. Tengkorak itu bereaksi sangat cepat, segera mengangkat tulang tangan kirinya dan dengan kuat menjepit lengan kanan Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit menyusut, meningkatkan kekuatannya. Namun lawannya masih dengan kuat menjepit tangan kanan Fang Yu. Mata Fang Yu terkejut, dia telah menggunakan hampir 50% kekuatannya. Tapi kerangka ini masih bisa dipegang. Ini telah melampaui biksu manapun yang ditemui Fang Yu selama 2000 tahun ini. Menarik, sedikit kegembiraan muncul di wajah Fang Yu, dan kekuatan di tangan kanannya meningkat 10%. Pada saat ini, kerangka itu akhirnya tidak dapat menahannya, dan langsung melepaskan tangannya. Tangan kanan Fang Yu meledak tepat di dinding batu. Saat ini, seluruh dinding batu tiba-tiba menjadi cermin. Fang Yu bisa melihat dirinya di cermin dan tinjunya hendak menyentuh cermin. Detik berikutnya, tinju itu mengenai cermin. Pukulan ini bertabrakan dengan tinju di cermin. Seolah-olah bertabrakan dengan tinjunya sendiri, Fang Yu merasakan kekuatan besar datang dan mundur beberapa langkah. Fang Yu memandangi dinding batu berbentuk cermin di depannya dengan sedikit terkejut. Dinding batu ini kemungkinan besar adalah senjata ajaib, atau lingkaran sihir. Singkatnya, ini bukanlah dinding batu biasa. Di luar dugaan, ada begitu banyak lembaga penjaga di gua yang tampak biasa ini. Suasana hati Fang Yu menjadi semakin bersemangat. Semakin banyak organ penjaga, semakin baik nilai barang yang tertanam di dinding batu. Gerbang Tianxing, di atas menara. Wajah kepala Zeng muram, memandangi monumen batu yang bersinar di depannya. Kedua tetua yang diutus tidak kembali, tampaknya dalam masalah. Dan larangan di Valen Immortal Valley masih terus dilanggar. Sial, siapa itu? Kepala Zeng merasa frustrasi dan mengertakkan gigi. Kepala Zeng, jika orang-orangmu tidak bisa menyelesaikan orang ini, biarkan aku yang melakukannya. Uskup Yuan di samping berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala Zeng memandang Uskup Yuan dan berkata, apakah Anda punya cara? Tentu saja, ruang lingkup susunan pengorbanan darah, termasuk seluruh lembah abadi yang jatuh, selama orang tersebut tidak meninggalkan lembah abadi yang jatuh, saya dapat menarik napasnya dan mengekstraksi jiwa darahnya. Kata Uskup Yuan, kalau begitu, ganggu Uskup Yuan. Kepala sekolah Zeng berkata dengan ekspresi lega. Pada saat ini, sebuah celah tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari sana. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru dengan dada cekung dan darah di dagunya. Wajahnya sepucat kertas, dan dia jelas terluka parah. Penatua Chang, melihat lelaki tua ini, wajah kepala Zeng berubah drastis. Itu adalah salah satu dari dua tetua yang dia kirim untuk menangani para pelanggar. Telapak tangan, kepala, Penatua Chang bahkan tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Kepala Zeng segera melangkah maju dan membantunya berdiri. Penatua Chang, apa yang terjadi? Siapa pihak lainnya? Zeng Zhangmen bertanya dengan wajah jelek. Penatua Chang dan Penatua Xiao lainnya adalah orang-orang di gerbang bintang langit yang memiliki kekuatan kedua setelah dia. Tetapi sekarang, Penatua Chang terluka parah, dan Penatua Xiao belum kembali. Apa yang telah terjadi? Yah, itu seorang pemuda, namanya Fang Yu, kekuatannya sangat kuat. Kita harus berhati-hati, kata Penatua Chang dengan susah payah. Di mana dia sekarang? Kepala sekolah Zeng bertanya dengan mata terbuka lebar. Petik 2. Dia berlari ke depan di atas gunung. Sepertinya dia ingin mencapai bagian terdalam dari Valen Immortal Valley. Bagian terdalam dari Valen Immortal Valley. Mungkinkah? Kepala Zeng berdebar kencang dan menoleh untuk melihat monumen batu di belakang. Saat ini, prasasti itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Menurut akal sehat, kalaupun ada yang melanggar larangan tersebut, cahaya tubuh batu ini tidak akan terlalu kuat.
Alasan kenapa reaksinya begitu keras adalah karena pihak lain tidak hanya melanggar batasan, tapi bahkan mungkin mendobrak area terlarang. Mungkinkah dia sudah sampai di tempat itu? Wajah kepala Zeng berubah drastis, dia menoleh untuk melihat ke arah Uskup Yuan, dan berkata, "Uskup, saya harus pergi ke sana sendiri. Anda akan menanganinya dulu." Ekspresi Uskup Yuan juga sangat serius. Tidak boleh ada kesalahan dalam event besar yang mereka lakukan hari ini. Kalau tidak, itu akan membawa malapetaka. Kepala Zeng, karena situasinya di luar dugaan, saya harus mempercepat pengorbanan darah. Jika tidak, saya khawatir Ye Chang akan memiliki lebih banyak mimpi. Uskup Yuan berkata dengan suara yang dalam. Kepala Zeng mengangguk setuju, dan saat ini dia tidak peduli dengan harta apapun. Lakukan saja apa yang kamu mau. Kepala Zeng berkata, matanya dingin, bagaimanapun, tidak ada yang bisa meninggalkan lembah abadi yang jatuh hidup-hidup. Cakram pencari Yin masih mengarah ke depan, tetapi itu sudah jalan buntu. Tim sekte jahat berjalan ke bagian terdalam lembah abadi jatuh, menghadap pegunungan, tidak dapat bergerak maju. Namun, cakram pencari Yin di tangan wanita itu masih mengarah ke depan. Respon mencari Yin Pan cukup kuat, yang ditunjukkannya tepat di belakang pegunungan. Tapi ada bebatuan yang sangat curam di depan saya. Bagaimana cara saya mendaki? Wanita itu berbalik, memandang bawahan di belakangnya, dan memerintahkan, kamu, cobalah mendaki gunung. Ya, wali yang hebat. Bawahan itu menjawab, dan pada saat yang sama, berlari ke batu di depan. Basis budidaya bawahan ini berada di master setengah langkah, jika batu di depannya tidak dibatasi, dia seharusnya bisa memanjat dengan mudah. Tetapi hal-hal menjadi bumerang. Pria ini hanya menginjak batu dan melompat 2 langkah. Ketika dia melompat lagi, dia sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan dan tubuhnya jatuh lurus. Boom! Bawahan ini jatuh ke tanah di depan wanita itu, dan butuh beberapa saat untuk rileks. Penjaga yang hebat, ada batasan di gunung ini, bawahannya bangkit dan berkata kepada wanita itu. Wanita itu mengangkat kepalanya dan memandangi batu terjal di depannya, matanya dingin. Saya telah datang ke sini, dan saya juga tahu bahwa sisa-sisa peri legendaris gelombang www.novelringan.com gelombang mungkin ada di balik pegunungan. Jangan pernah menyerah. Wanita itu berbalik dan melihat ke selusin pria di belakangnya. Ceritakan padaku semua basis kultivasimu, dan aku akan mendaki gunung ini sendirian. Kata wanita itu. Dimengerti, penjaga agung. Orang-orang sekte jahat menjawab pada saat yang sama. Kemudian, wanita itu berdiri di tempatnya dengan tangan terlipat. Orang-orang di depannya bermeditasi bersama-sama, meneriakkan taktik. Setelah beberapa saat, gumpalan udara hitam keluar dari tubuh para pria tersebut, mengalir menuju tubuh wanita tersebut. Di sekitar tubuh wanita itu, awan udara gelap mulai mengembun. Di saat yang sama, aura kultivasi pada tubuh wanita meningkat. Jatuh ke lembah peri. Su Lengyun memimpin sekelompok murid keluar dari hutan. Ada mata air jernih di depannya. Saat itu sudah jam 2 siang, dan matahari sangat terik. Lingkungan sekitar masih sepi. Mari kita istirahat di sini sebentar, kata Su Lengyun. Tuan, kapan kita bisa berangkat dari sini? Liu Lianxia merasa tidak nyaman saat memikirkan mayat aneh yang dia temui sebelumnya. Saat Kakak Yu kembali, dia akan memberitahu kita bagaimana cara pergi dari sini. Su Lengyun berkata dengan tenang. Karena lingkungan sekitar terlalu damai, semua orang merasa banyak ditayangkan. Sebelum murid perempuan itu berjalan ke mata air yang jernih, dia mengambil mata air yang jernih itu dan membasuh wajahnya. Sekelompok murid perempuan lainnya berkumpul di sekitar Su Lengyun dan mulai bergosip. Tuan, siapa sebenarnya Kakak Yu yang ada di mulutmu? Dia terlihat lebih muda darimu. Bagaimana kamu memanggilnya saudaramu? Apakah dia teman bermain sang master ketika dia masih muda? Saya pikir dia adalah kekasih masa kecil guru. Bab 267 Nafas Periode Yuan Ying. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Menghadapi keraguan para murid, Su Lengyun tidak menjawab, hanya tersenyum ringan. Apa hubungan antara dia dan Fang Yu? Kerabat, teman, dia sendiri tidak yakin tentang hal itu. Satu-satunya yang pasti adalah meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, murid-murid ini pasti tidak akan mempercayainya. Lagi pula, istilah keabadian terlalu misterius bagi orang awam.
Sekelompok murid perempuan berdiskusi dengan antusias, tetapi Su Lengyun tidak menanggapi. Oh, jangan ganggu guru. Liu Lianxia melangkah maju dan berkata dengan keras. Liansa, apakah kamu tahu cerita di dalamnya? Beritahu kami secepatnya. Beberapa murid perempuan mengepung Liu Lianxia lagi. Tidak ada cerita di dalam. Hubungan antara guru dan Fang Yu sangat murni. Benar-benar berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Kata Liu Lianxia. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan ini, tetapi ketika dia mengatakannya, itu membuat murid perempuan ini semakin bersemangat. Sangat murni, itu tidak murni. Saat murid-murid ini terus bertanya, ekspresi Su Lengyun di sampingnya sedikit berubah. Dia merasakan nafas sekelompok prajurit dan mendekat. Dia segera berdiri dan menoleh untuk melihat hutan di belakang. Sekelompok orang keluar dari hutan, dipimpin oleh seorang pria berjubah hijau dan berjanggut lebat. Astaga, Pang Tao, itu mereka. Wajah cantik Su Lengyun tampak dingin. Tuan Istana Su, kita telah bertemu lagi, dan kita benar-benar ditakdirkan. Pang Tao memandangi wajah sempurna Su Lengyun, matanya berbinar. Murid dari faksi Goshaok yang berdiri di belakang Pang Tao juga menatap lurus ke arah murid perempuan Istana Frost Han. Terutama Liu Lianxia yang menarik perhatian sebagian besar murid. Setelah melihat wajah cantik di mulut Sui Xiangou, murid-murid ini tidak bisa lagi melupakan wajah Liu Lianxia. Sehingga setelah memasuki lembah keabadian, yang mereka pikirkan hanyalah bayangan ini. Sekarang, mereka benar-benar bertemu. Menurut pernyataan Pang Tao sebelumnya, bisakah mereka? Pang Tao, apa yang ingin kamu lakukan? Su Lengyun mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dia jelas bisa merasakan kebencian di mata Pang Tao. Tuan Istana Su, tidak perlu bersikap dingin. Keluhan antara kedua sekte kita juga merupakan masalah generasi sebelumnya. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan ramah sekarang. Pang Tao tersenyum. Melihat senyuman di wajah Pang Tao, mata Su Lengyun penuh rasa jijik. Frost Cold Palace kami dan faksi Goshaok Anda tidak akan memiliki persimpangan apapun. Su Lengyun berkata dengan dingin. Senyuman di wajah Pang Tao langsung memudar, dan cahaya terang muncul di matanya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, kita hanya bisa menjadi musuh. Sebelum Su Lengyun dapat berbicara, Pang Tao mencibir dan berkata, dalam hal ini, selagi tidak ada orang lain di sekitar sekarang, mari selesaikan keluhan generasi sebelumnya. Su Lengyun memandang Pang Tao dengan dingin. Dia tahu bahwa ini adalah ide awal Pang Tao. Pang Tao, aku memasuki lembah kejatuhan abadi hanya untuk membawa murid-muridku merasakan pengalaman, dan aku tidak ingin berkonflik denganmu. Su Lengyun berkata dengan mata dingin, tetapi jika kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan mundur. Pang Tao memunculkan senyuman lucu di wajahnya dan berkata, kalau begitu aku akan mempelajari teknik rahasiamu di Frost Cold Palace. Setelah selesai berbicara, Pang Tao berbalik dan berkata kepada murid dari faksi Goshaok, ingat, pihak lain adalah musuh bebuyutan dari faksi Goshaok kita. Kamu tidak perlu berbelas kasihan. Ya Tuan, mata murid laki-laki bersinar, melihat murid perempuan di Istana Frost Han. Pihak lain semuanya perempuan, yang memberi mereka keuntungan psikologis. Hati Su Lengyun mencelos. Dia pikir Pang Tao hanya ingin melawannya. Tanpa diduga, yang diinginkan Pang Tao adalah melancarkan pertempuran skala penuh antara kedua sekte. Basis budidaya para murid dari faksi Goshaok semuanya berada di tahap ke-10 atau lebih. Di sisi Istana Frost Han, sebagian besar ranah budidaya murid masih berada pada tahap ke-7 atau ke-8 dari bawaan. Murid-murid ini hampir tidak menerima pelatihan tempur yang sebenarnya sejak bergabung dengan Frost Cold Palace. Alasan mengapa Su Lengyun membawa mereka ke Klimbing The Immortal Valley adalah untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka. Yang sebenarnya, tapi saya tidak menyangka, sekarang saya belum sempat mengalaminya, saya telah bertemu dengan penembak jitu dari golongan Goshaok. Tapi melihat senyum lucu di wajah Pang Tao, Su Lengyun tahu bahwa dia sudah merencanakannya sejak lama. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Su Lengyun menoleh untuk melihat ke arah para murid, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingat semua keterampilan praktis yang saya ajarkan kepada Anda sebelumnya, dan Anda harus menghadapinya dengan tenang. Para murid memandang Su Lengyun dengan ekspresi serius, dan tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis. Dimengerti, Guru. Semua murid menjawab serempak, mata mereka tegas. Meskipun mereka bergabung dengan Istana Frost Han karena mereka menganjurkan seni bela diri.
Di dunia pencaksilat, pendekar wanita sudah sedikit dan sering mengalami diskriminasi. Sekarang saatnya mereka membuktikan kekuatannya. Liansa, di antara begitu banyak orang, hanya kamu yang memiliki sejumlah pengalaman praktis. Kamu harus menjaga kakak perempuan dan adik perempuanmu. Su Lengyun menggunakan energi aslinya untuk mengirimkannya ke Liu Lianxia. Liu Lianxia mengangguk. Saat ini, Pang Tao bergegas dengan senyum liar di wajahnya. Su Lengyun langsung menyapanya. Faksi Goshawk dianggap sebagai sekte teratas di Huaibei, dan kekuatannya tidak lemah. Sebagai ketua dari faksi Goshawk, Pang Tao adalah orang yang berkuasa di ranah Wuzun. Su Lengyun tidak akan mudah mengalahkannya. Pang Tao dengan cepat mendekati Su Lengyun dan mengambil gambar. Mata Su Lengyun dingin dan dia mendorong ke depan dengan tangannya yang putih seperti batu giok. Ledakan. Dengan suara keras, kedua belah pihak resmi memulai perang. Murid dari faksi Goshawk dan Frost Cold Palace juga mulai bertarung. Bang, bang, bang. Di dalam gua di luar Falling Immortal Valley, terdengar suara keras, dan bahkan tanah pun bergetar. Fang Yu sedang melawan kerangka itu. Setelah beberapa kali gagal memecahkan dinding batu yang berubah menjadi cermin, Fang Yu menyerah untuk sementara. Anda harus mematahkan tulang yang mengganggunya terlebih dahulu, lalu mempelajari dinding batu secara perlahan. Hanya saja kemampuan bertarung kerangka ini jauh melampaui imajinasi Fang Yu. Fang Yu memberikannya 3 atau 5 pukulan berturut-turut, dan tulangnya yang tampak rapuh tidak bermaksud hancur sama sekali. Jika ada orang luar yang hadir saat ini, Anda akan kaget dan tidak bisa berkata-kata. Tulang putih sebenarnya berkelahi dengan orang-orang terdekat. Terlebih lagi, kecepatan tubuh dan bobot setiap serangan jauh melebihi prajurit biasa. Semakin dia bertarung melawan kerangka ini, Fang Yu semakin bersemangat. Sudah lama sekali saya tidak bertemu lawan yang bisa melawannya dari jarak dekat dan mendukung puluhan ronde atau lebih. Meski lawannya hanyalah kerangka, Fang Yu sangat menikmati proses pertarungan sehingga dia tidak mau menambah kekuatan 10% lebih banyak, karena takut kerangka ini akan hancur total. Ayo bertarung sebentar, sudah lama sekali aku tidak memiliki pemain sekuat itu. Selama pertarungan, Fang Yu bahkan menggunakan beberapa set teknik tinju yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kerangka itu tidak tahan, itu baik-baik saja karena Fang Yu berhenti memukul dengan keras. Tentu saja, ini juga berhubungan dengan kuatnya tulang kerangka. Setelah digantikan oleh seniman bela diri umum, dia menderita beberapa pukulan berturut-turut terhadap Fang Yu, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Tepat ketika Fang Yu dan kerangka itu bertarung sengit gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu tiba-tiba merasakan momentum yang sangat kuat di pegunungan di belakang. Nafas seorang biksu di masa Yuan Ying. Fang Yu terkejut dan menoleh. Dalam keadaan linglung, wajah Fang Yu ditinju. Dengan tulang, ledakan, Fang Yu terbang lagi. Menggunakan energi sejatinya, Fang Yu dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan berbalik untuk melihat ke arah langit. Sesosok yang dipenuhi gelombang udara hitam jatuh dari ketinggian. Ketika sosok ini jatuh ke tanah, Fang Yu dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah wanita dari Sekte Yin Sha yang pernah bertemu di pintu masuk lembah Suisian sebelumnya. Wanita itu jatuh ke tanah, dan dia terkejut saat melihat Fang Yu di depannya. Dia mendapat kesan tentang penampilan Fang Yu dan bertanya-tanya mengapa Fang Yu muncul di tempat ini. Tapi saat ini, dia tidak memperhatikan Fang Yu. Hal jahat ada di gua depan. Jika itu adalah sisa-sisa peri, dia akan mampu melepaskan jiwa penguasa. Biarkan Tuhan melihat matahari lagi. Wanita itu langsung masuk ke dalam gua. Ada kerangka di dalamnya, kamu belum tentu lawannya. Fang Yu mengingatkan sambil menatap punggung wanita itu. Mendengar kata, kerangka, langkah kaki wanita itu terhenti. Memang ada kerangka di dalam gua. Tampaknya legenda itu benar adanya. Sisa-sisa peri itu benar-benar ada. Memikirkan hal ini, wanita itu berjalan lebih cepat. Adapun apa yang dikatakan Fang Yu, dia tidak peduli sama sekali. Bukan lawan, konyol. Baru saja, dia menyerap kekuatan budidaya 13 bawahannya. Hal ini memungkinkan dia, yang hanya berada di ranah Wuzun, untuk sementara waktu menguasai kekuatan ranah Husage. Sekarang dia yakin bahwa tidak peduli level lawan apa yang dia temui, dia bisa melawannya. Bab 268/1 Kekalahan Telapak Tangan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up.
Fang Yu menyipitkan matanya saat dia melihat wanita itu berjalan ke dalam gua. Aura dasar kultivasi wanita ini memang termasuk dalam tahap Yuan Ying. Tapi nafas ini tidak stabil dan sangat berfluktuasi, jelas bukan milik kekuatannya sendiri. Shen Yinzong, Fang Yu tidak khawatir setelah wanita itu masuk, dia akan mengambil barang-barang dari dinding batu. Karena dia tahu bahwa wanita jelas bukan lawan dari tulang itu. Bahkan dia butuh sedikit usaha untuk mendapatkan kerangka itu, apalagi orang lain. Ledakan, segera, terdengar suara teredam di dalam gua. Sesosok terbang terbalik, itu adalah wanita itu. Jejak darah mengalir dari sudut mulut wanita itu, dan terlihat jelas bahwa dia berhasil diserang oleh kerangka itu. Ku bilang, kamu bukan lawannya. Fang Yu tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, di balik tabir wanita itu, ekspresinya dingin. Beraninya pemuda ini mengejeknya. Sebagai pelindung besar Sekte Yinsa, siapa yang tidak akan merasa sangat cemburu dan hormat saat melihatnya. Jika bukan karena hal yang lebih penting untuk dilakukan, seorang wanita tidak akan ragu untuk mendidik Fang Yu. Tapi sekarang, kamu masih harus mendapatkan tulangnya dulu. Wanita itu masuk ke dalam gua lagi. Melihat tulang-tulang yang ada di depan dinding batu, mata wanita itu berbinar. Anomali kerangka ini semakin menegaskan kekhasannya. Ini sisa-sisa peri. Itu adalah wadah terbaik bagi jiwa yang berdaulat. Tapi sebelum itu, kerangka itu harus dihancurkan sepenuhnya. Jika tidak, jiwa penguasa tidak bisa masuk. Momentum wanita itu muncul, dan dia mengambil langkah berani. Di luar gua, Fang Yu hendak memasuki gua, tetapi lingkaran cahaya muncul di tanah di depannya. Lagi, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berdiri diam. Seberkas cahaya muncul di celah itu. Setelah itu, Zeng, kepala gerbang bintang langit, muncul di depan Fang Yu. Melihat Fang Yu di depannya, kepala wajah Zeng muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kaulah yang melukai para penatua Chang dan penatua Xiao, kan? Apakah kamu berbicara tentang dua orang di gunung? Sebelumnya, benar, aku memainkannya. Fang Yu menjawab dengan tenang. Melihat wajah Fang Yu tidak masalah, kepala Zeng semakin marah. Namun dia ingat pengingat bahwa penatua Chang sedang koma. Hati-hati dengan ini, aura basis budidaya Fang Yu di depannya hanyalah bawaan. Jelas, kekuatannya jauh melebihi aura dasar budidaya yang dia tunjukkan. Ini adalah area terlarang dari Sekte Tianxingmen kami, mengapa Anda menerobos masuk? Tianxingmen kami terbuka untuk jatuh ke lembah peri untuk Anda masuki. Ini untuk memberi manfaat bagi sebagian besar murid sekte dan memberi mereka tempat yang bagus untuk mengalaminya, tetapi Anda melanggar aturan, dan juga menembak Tianxingmen saya yang lebih tua, kata Zeng Zhangmen dingin. Melihat lelaki tua ini masih berbicara omong kosong dengan sopan, Fang Yu menunjukkan senyum sarkasme di wajahnya dan berkata, Sekte Dewa Penyihir bersatu, ingin membunuh semua orang yang memasuki lembah abadi yang jatuh. Jika masalah ini tersebar, surgawi Anda gerbang bintang. Diam, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ekspresi kepala Zeng berubah drastis, menyela Fang Yu. Melihatnya panik, Fang Yu semakin tersenyum, berkata, kamu benar-benar berani. Sekte pembantaian dan pembunuhan Sekte Xiu jahat yang paling terkenal 3000 tahun yang lalu tidak berani melakukan hal seperti itu. Petik 2. Wajahnya biru dan ungu. Selain dia, hanya sedikit orang di gerbang Tianxing yang mengetahui tentang kerjasama dengan Sekte Dewa Penyihir. Kejadian ini tidak boleh disebarluaskan, jika tidak maka akan menjadi bencana. Belum lagi akuntabilitas asosiasi seni bela diri, hanya perang salib sekte lain yang dapat mendorong Tianxingmen mereka ke dalam jurang maut. Wah, mustahil bagimu untuk meninggalkan tempat ini hari ini, kata kepala Zeng dengan ekspresi muram. Fang Yu tersenyum menghina, baru saja hendak berbicara. Ledakan, saat ini, ada suara keras di dalam gua. Ekspresi kepala Zeng berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke dalam gua. Siapa yang ada di dalam? Gua ini adalah tempat warisan gerbang bintang langit mereka, dan belum ada yang bisa memasukinya selama bertahun-tahun. Sesosok terbang keluar, itu adalah wanita itu. Yin Sazong, kepala Zeng dengan jelas mengenali wanita ini, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka sekte jahat-jahat juga datang ke tempat ini. Wanita itu tidak punya waktu untuk peduli dengan kepala Zeng. Hanya ada satu tujuan untuknya, dan tulang itu. Tapi kekuatan kerangka itu terlalu kuat. Bahkan jika dia menyerap begitu banyak basis budidaya bawahannya dan memiliki kekuatan alam martial Sein,
dia masih bukan lawan kerangka. Brengsek, tentu saja wanita itu tidak mau menyerah dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Hentikan untukku. Kepala Zeng memasang wajah jelek dan berteriak. Jangan khawatir, tulang di dalamnya cukup untuk menahan gua. Dia tidak bisa mengambilnya. Kepala Zeng menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, menyipitkan mata dan berkata, apakah kamu juga pernah masuk? Ya, aku bertengkar dengan kerangka itu. Fang Yu mengangguk. Kamu, kepala Zeng masih ingin bertanya. Saat ini, Fang Yu mengambil langkah maju dan langsung menghilang di tempatnya. Saya tidak punya waktu untuk berdiri dan mengobrol dengan Anda. Fang Yu berkata datar, sosoknya muncul di belakang kepala Zeng. Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak Wuzun, Zeng Zhangmen merespons dengan sangat cepat. Di belakangnya, ledakan energi sejati meledak seketika, berniat untuk meledakkan Fang Yu. Namun sayangnya, Fang Yu saat ini tidak mau membuang waktu. Tulang di bawah kulitnya bersinar kemasan. Ledakan. Energi sebenarnya yang meletus dari kepala Zeng tidak membuat Fang Yu menjauh. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan punggung. Kepala Zeng, duri, kekuatan telapak tangan ini membuat udara menjerit. Sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Wajah kepala Zeng berubah drastis, dia menggigit bibirnya, dan memanggil senjata ajaib dengan darah. Bas, cahaya keemasan menyebar, membentuk perisai di belakang kepala Zeng. Telapak tangan Fang Yu meledak di perisai ini. Ledakan, perisai itu langsung runtuh. Kepala Zeng memuntahkan seteguk darah, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan terbang menjauh, jatuh dengan keras di atas batu yang jaraknya puluhan meter, tidak dapat bangkit lagi. Fang Yu memandangi kepala Zeng yang jatuh, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia sepertinya baru saja melihat metode perlindungan yang digunakan oleh kepala Zeng. Xuan Luojing. Ini adalah metode Xuan Luojing untuk melindungi tuannya. Fang Yu melangkah maju, melintasi jarak puluhan meter, dan sampai di depan kepala Zeng. Kepala Zeng berbaring telentang, sekarat, tapi dia tidak pingsan. Dia memandang Fang Yu, yang wajahnya acuh tak acuh, dengan hanya keheranan di hatinya. Hanya satu telapak tangan, hanya dengan satu telapak tangan, dia dikalahkan. Jika bukan saat kritis, cermin itu telah memainkan perannya, dan sekarang dia sudah mati. Kamu seharusnya memiliki cermin pecah di tubuhmu. Fang Yu bertanya. Wajah Zhang Zeng tidak berdarah dan tidak bisa berkata-kata. Fang Yu berhenti bicara, berjongkok, dan langsung melepaskan tas penyimpanan dari pinggang kepala Zeng. Kamu mengambil tas penyimpanan begitu banyak orang, aku tidak bisa membawamu terlalu banyak, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Hati kepala Zeng tenggelam. Pemuda bernama Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang ini benar-benar tahu segalanya. Jika anak ini tidak disingkirkan, tapi kekuatan Fang Yu sungguh menakutkan. Sebagai orang kuat di puncak Wuzun, dia bahkan tidak bisa memegang telapak tangannya. Meger Yuan harus diberitahu, biarkan dia menggunakan formasi pengorbanan darah untuk menyingkirkan anak ini. Pikir Zeng Zhangmen. Fang Yu mengambil tas penyimpanan Zeng Zhangmen dan memeriksa isinya. Tas penyimpanan ini memiliki kapasitas yang sangat besar, dan menyimpan banyak bahan obat berusia ribuan tahun, pil roh berkualitas tinggi, dan banyak bahan tempa, serta rahasia olahraga. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia melihat cermin pecah di sudut tas penyimpanannya. Itu benar-benar bagian dari Xuan Luojing. Menambahkan 2 buah cermin yang dia dapat dari Huaman Luo, dia sekarang memiliki 3 buah cermin Xuan Luo di tangannya. Tidak buruk. Fang Yu memasukkan tas penyimpanan ke dalam sakunya. Ledakan. Saat ini, gua di belakangnya pecah lagi dengan suara keras. Wanita itu terjatuh dengan keras ke tanah di luar gua, dengan banyak luka di tubuhnya, terengah-engah. Saat ini, kepercayaan dirinya telah lama hilang. Kekuatan kerangka itu tidak setingkat dengannya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tulang. Begitu tulangnya dekat, mereka bisa menghajarnya hingga jatuh ke lantai. Bagaimana aku bisa, pikir wanita itu. Sudah hampir waktunya, jadi Su Lengyun dan yang lainnya tidak bisa menunggu terlalu lama, mereka harus menyingkirkan kerangka ini. Saat wanita itu memikirkannya, Fang Yu berjalan mengelilinginya dan berjalan ke dalam gua. Fang Yu saat ini sudah bisa dengan jelas merasakan aura di dinding batu di belakang kerangka itu. Pasti berhubungan dengan aura intensitas tinggi. Bab 269, Bintang yang Mulia. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran.
Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Wanita itu melihat ke belakang Fang Yu, di balik tabir, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Bahkan kekuatannya yang melonjak ke alam pertapa. Bela diri bukanlah lawan kerangka itu. Fang Yu masuk ke dalam gua, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Kekuatan yang dimiliki kerangka itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seniman bela diri bawaan. Kepala Zeng, yang tergeletak di kejauhan, memanfaatkan giliran Fang Yu untuk pergi, dan segera mendesak teknik teleportasi. Lingkaran cahaya muncul di bawahnya. 2 detik kemudian, kepala sosok Zeng menghilang ke dalam celah. Gerbang Tianxing, di atas menara. Uskup Yuan mengerutkan kening ketika dia melihat kepala Zeng, yang muncul di depannya dengan luka serius. Kepala Zeng menopang tubuhnya dan memberitahu Uskup Yuan tentang Fang Yu. Kekuatan anak ini, saya khawatir itu telah melampaui kelas Wuzun. Tidak apa-apa, saya sudah mengaktifkan susunan pengorbanan darah. Dalam waktu setengah jam, semua orang di lembah abadi yang jatuh akan dikorbankan darahnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Uskup Yuan berkata dengan suara yang dalam. Tapi Fang Yu tidak berada di lembah abadi yang jatuh. Dia berada di pinggiran lembah abadi yang jatuh, di tempat warisan sekte kita. Ada juga anggota sekte Yinsa juga di sana. Wajah Zeng Zangmen pucat. Kertas, kata. Wajah Uskup Yuan muram dan tidak yakin ketika mendengar kata-kata kepala Zeng. Ternyata rencana mereka sangat hati-hati. Namun kini, kecelakaan sering terjadi. Setelah berpikir sejenak, Uskup Yuan memiliki cahaya dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, dalam hal ini, saya akan menggunakan metode lain untuk menyingkirkan keduanya. Fang Yu masuk ke dalam gua lagi. Kerangka itu masih menempel di dinding batu. Begitu seseorang masuk, kerangka itu meledak dengan nafas yang menakutkan, dan cahaya perak beredar di kerangka itu. Fang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku harus mengambil barang-barang di dinding batu. Saat berbicara, Fang Yu maju selangkah. Tengkorak itu segera berdiri dan menyerang Fang Yu. Pupil Fang Yu bersinar merah, dan tulang di bawah kulit lengan kanannya bersinar emas. Saat kerangka itu berlari ke depan Fang Yu meraih salah satu lengan kerangka itu dengan tangan kanannya dan menjentikkannya ke samping. Ledakan, seluruh kerangka itu menabrak dinding batu di sebelahnya, dan puing-puingnya terciprat. Fang Yu terus bergerak maju. Dinding batu itu kembali berubah menjadi cermin, memperlihatkan sosok Fang Yu. Fang Yu tahu betul bahwa orang yang ada di cermin bukanlah dirinya yang sebenarnya, juga tidak mungkin memiliki kekuatan yang sama dengannya. Alasan kenapa saya tidak bisa menembus dinding batu adalah karena kekuatan yang saya gunakan sebelumnya tidak cukup kuat. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Di tangan kanan yang bersinar dengan cahaya keemasan, semburat energi sejati segera mengembun. Nafas menakutkan terpancar dari tinjunya. Bukan kamu yang aku pilih, kamu tidak boleh menyentuh warisannya. Saat ini, suara yang dalam terdengar di dalam gua. Suara ini mengandung keagungan tertinggi dan dapat mengejutkan hati orang. Tapi Fang Yu tidak bergeming, dan meledakkan permukaan batu di depannya dengan pukulan. Ledakan, saat tinju itu menyentuh dinding batu, cermin itu langsung pecah dan menghilang. Tinju Fang Yu benar-benar menghancurkan seluruh dinding batu di depannya. Seluruh gua berguncang hebat, puing-puing berjatuhan, dan akan segera runtuh. Dinding batu di depan Fang Yu telah menjadi tumpukan puing. Dan ada kristal seukuran kepalan tangan, bersinar dengan cahaya biru. Inilah sumber aura intensitas tinggi. Mata Fang Yu berkilat, dan dia mengulurkan tangan kanannya, mencoba menggenggam kristal itu. Ledakan, pada saat ini, kerangka itu tiba-tiba keluar dari tumpukan kerikil di dekatnya, dan memukul bahu Fang Yu dengan sebuah pukulan. Pukulan ini sangat kuat, tetapi Fang Yu menahannya dengan tiba-tiba, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia berbalik dan menendang tulangnya. Kerangka itu ditendang keluar lagi. Fang Yu mengulurkan tangannya lagi, menggenggam kristal bercahaya biru di tangannya. Hanya dengan memegang kristal ini, Fang Yu bisa merasakan aura agung yang terkandung di dalamnya. Kristal ini seharusnya merupakan kristalisasi dari Master Tulang sebelum hidupnya. Mengetahui bahwa tenggat waktunya semakin dekat, dia memadatkan basis kultivasi hidupnya menjadi kristal dan menyerahkannya kepada generasi murid dan cucu berbakat di masa depan.
Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak menunggu murid dan cucu yang cocok untuk warisan, tapi Fang Yu datang. Nak, segera letakkan warisannya. Aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Suara agung itu muncul lagi, dengan nada marah. Kamu tidak bisa membantuku sama sekali. Fang Yu tersenyum tipis, berbalik dan berjalan keluar gua. Ledakan. Pada saat ini, kerangka itu keluar dari kerikil lagi dan bergegas ke tubuh Fang Yu. Fang Yu memasukkan kristal dasar budidaya ke dalam tas penyimpanan, melihat tulang di depannya, pupilnya bersinar dengan cahaya merah. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu dengan serius. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan tinjunya ke tulang di depannya. Kecepatan pukulan ini 2 kali lebih cepat dari saat dia bertarung dengan kerangka sebelumnya. Tengkorak itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan Fang Yu memukul kepalanya dengan pukulan. Ledakan. Seluruh kerangka itu tenggelam beberapa inci di bawah tanah. Tengkorak itu memukul perut Fang Yu dengan sebuah pukulan. Fang Yu tidak bersembunyi, dan menahan pukulan ini. Kemudian, dia mengangkat lututnya lagi dan menendang tulang rahang tersebut. Ledakan. Kerangka itu ditendang keluar dan dibenturkan ke dinding batu di belakang. Tapi dengan cepat ia kembali, dan Fang Yu menembak lagi. Fang Yu tanpa ekspresi, dan meledakkannya dengan pukulan. Situasi hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa menit yang lalu, kerangka itu masih bisa melawan Fang Yu bolak-balik. Tapi sekarang, kerangka itu bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Fang Yu. Wah, siapa kamu? Suara agung itu muncul, nadanya penuh keterkejutan. Fang Yu tidak menjawab pertanyaannya, dan bertanya, siapa namamu? Pihak lain terdiam beberapa saat, dan berkata dengan enggan, saya adalah Yang Mulia Bintang Langit. Basis kultivasi saya telah mencapai puncak kesengsaraan sebelum saya masih hidup. Namun, bagaimanapun juga, saya selangkah lagi untuk tidak mampu naik ke peri. Yang Mulia Tianxing. Fang Yu tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. 3 atau 4 ribu tahun yang lalu, bumi penuh dengan aura, dan ada banyak talenta di dunia budidaya makhluk abadi. Nak, siapa kamu? Aku telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan aku belum pernah melihat orang sepertimu. Kata Yang Mulia Bintang Langit. Namaku Fang Yu. Fang Yu berkata datar. Fang Yu. Yang Mulia Bintang Langit sepertinya memiliki kesan tertentu terhadap nama ini. Pada saat ini, kerangka itu kembali bergerak maju. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, mengembunkan semburat energi sejati di tinjunya. Saat kerangka itu muncul di depannya, Fang Yu meninju. Ledakan. Pukulan ini mengenai tulang dada. Seluruh kerangka itu terbang seperti bola meriam. Fang Yu, kamu adalah Fang Yu yang menghancurkan Istana Api Ungu. Seru Yang Mulia Bintang Langit. Anda tahu saya, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Saat ini, Yang Mulia Bintang Langit sudah tidak bisa berkata-kata. Saat mendengar nama Fang Yu, dia merasa terkesan. Setelah mengenang gelombang www.novelringan.com gelombang, dia tiba-tiba teringat bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika dia masih menjadi biksu dalam tahap transformasi, sebuah sensasi terjadi di dunia keabadian. Kepala Sekte Tiandao dari Sekte kelas 3, hanya Fang Yu, yang berada di tahap pemurnian Qi, sendirian membunuh Istana Zhongmen Xian kelas 1, dan dalam 7 hari, membunuh Istana Xian dari atas ke bawah. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Yang Mulia Tianxing tidak memahami detail masalah ini. Dia hanya ingat betapa terkejutnya dia ketika mengetahui hal itu. Dengan hanya basis budidaya selama periode pemurnian Qi, dengan kekuatannya sendiri, Sekte kelas 1 dengan fondasi yang kuat dapat dihancurkan. Dengan keberanian dan kekuatan seperti ini, melihat seluruh dunia budidaya makhluk abadi pada saat itu, saya khawatir saya tidak dapat menemukan yang kedua. Selama masa pemurnian, Fang Yu, kedua karakteristik ini persis sejalan dengan pemuda di depannya. Namun Yang Mulia Tianxing masih tidak dapat mempercayainya. Ini sudah lebih dari 2000 tahun, dan bahkan dia, yang hanya selangkah lagi dari keabadian, hanya memiliki kerangka dan kemauan. Dan Fang Yu masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, dia masih muda. Pada saat yang sama, basis budidaya masih dalam masa pemurnian. Bagaimana ini, tepatnya? Fang Yu, teknik apa yang kamu gunakan untuk beregenerasi? Yang Mulia Skystar bertanya dengan takjub. Saya belum pernah mati, mengapa saya harus dilahirkan kembali? Fang Yu tersenyum. Ini tidak mungkin. Yang Mulia Skystar berkata dengan kaget. Hanya makhluk abadi yang bisa melakukannya.
Meski hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi peri, Zhou Yuan telah berakhir. Dan Fang Yu hanya memiliki basis budidaya selama periode pemurnian Qi, mengapa dia bisa hidup selamanya? Kamu, apa yang kamu? Yang Mulia Skystar tidak bisa berkata-kata. Dia telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan wilayah kekuasaannya setinggi masa kesengsaraan. Dia tidak pernah seburuk hari ini. Bab 270 Mengapa kamu hidup selamanya? Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Saat ini, kekuatan kemauan Yang Mulia Skystar hampir habis. Dia meninggalkan surat wasiat ini saat itu. Tujuan awalnya adalah menunggu pewaris yang cocok muncul kembali dan mengajari pewaris fakultas seumur hidup. Tapi sekarang, keinginan ini sepenuhnya digunakan untuk mengendalikan tulang dan melawan Fang Yu. Tak lama kemudian, kekuatan kemauan akan hilang sepenuhnya. Yang Mulia Tianxing terdiam beberapa saat, dan bertanya, Fang Yu, apakah kultivasi Anda benar-benar hanya periode pemurnian Qi? Hei, aku belum bisa menembus masa pembangunan pondasi. Fang Yu berkata sambil menghela nafas. Yang Mulia Tianxing terdiam beberapa saat, dan bertanya lagi, pertanyaan terakhir, Anda bukan peri, mengapa Anda bisa hidup selamanya? Saya juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini, kata Fang Yu. Yang Mulia Skystar tidak bersuara lagi. Jejak tekadnya yang terakhir menghilang di udara. Mata Fang Yu sedikit menyipit. Ia tidak menyangka di tempat ini ia akan bertemu dengan para biksu satu generasi, meski itu hanya wasiat. Di luar gua, wanita dari Sekte Yin Sha berjuang untuk bangkit dari tanah. Melihat gua yang akan runtuh, wanita itu tampak kaget. Apa yang terjadi di dalam? Bahkan guanya akan runtuh. Wanita hanya peduli pada satu hal, yaitu kondisi kerangka. Setelah bertarung dengan kerangka itu, dia semakin merindukan kerangka ini. Kekuatan tulang yang begitu menakutkan, jika bisa ditempati oleh jiwa penguasa, maka gunakan sihir untuk menyusun kembali daging dan darah. Kemudian penguasa akan pulih sepenuhnya, bahkan lebih jauh lagi. Saat itu, nama Sekte Yin Sha akan mengejutkan dunia. Namun, kerangka itu jelas masih memiliki kesadaran. Mungkin itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh peri, mungkin itu disebabkan oleh sihir. Tetapi bagaimanapun juga, jika tulang-tulangnya tidak sepenuhnya ditundukkan, tidak mungkin membiarkan jiwa penguasa menjadi tuannya. Bagaimana caranya? Melihat gua di depannya yang hampir hancur total, wanita itu perlahan melangkah mundur, memikirkan jalannya. Dia begitu dekat dengan sisa-sisa peri, dia tidak akan pernah menyerah. Ledakan. Saat wanita itu sedang berpikir, gua yang runtuh menjadi tumpukan puing tiba-tiba meledak dengan suara yang keras. Sesosok terbang ke arah wanita itu. Wajah wanita itu berubah dan dia bergegas ke samping. Ledakan. Sosok itu menghantam bebatuan di belakang. Wanita itu melihat posisi itu, wajahnya berubah. Itu adalah tulang di dalam gua yang terhantam di antara bebatuan. Tapi saat ini, kerangka itu tenggelam jauh di dalam reruntuhan, tanpa ada gerakan apapun. Sepertinya ia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ini, wanita itu berjalan menuju tulang itu, matanya bersinar karena kegembiraan. Jika kerangka ini benar-benar kehilangan pergerakannya, maka ini adalah waktu yang tepat baginya untuk membiarkan jiwa tuan menjadi tuannya. Segera, wanita itu berjalan di depan kerangka itu. Kerangka itu terperangkap di dalam batu, tidak bergerak, tidak lagi memancarkan sedikit pun aura dari tubuhnya, dan tulang-tulang yang sebelumnya berkilau dengan cahaya perak juga meredup seluruhnya. Ada retakan kecil yang terlihat dengan mata telanjang di tulang dadanya. Siapa yang bisa memberi label seperti ini? Mata wanita di balik kerudung itu penuh dengan keterkejutan. Dia bertarung dengan kerangka ini, mengetahui betapa menakutkannya kekuatan kerangka ini. Tapi sekarang, kerangka ini dipukuli dalam situasi yang menyedihkan. Ada retakan di tulang dada. Orang itu yang melakukannya, memikirkan Fang Yu yang baru saja masuk ke gua di depannya, hati wanita itu terkejut. Namun, dia segera pulih. Saat ini adalah waktu terbaik. Jiwa tuan harus segera dilepaskan. Wanita itu mengeluarkan tanda kayu berwarna gelap dari tas penyimpanan. Melihat papan kayu di tangannya, wanita itu meneriakkan taktik dan kemudian menghancurkan papan kayu itu hingga berkeping-keping. Gumpalan asap hitam keluar dari papan kayu itu, melayang menuju tulang di depannya. Asap hitam ini dengan cepat meresap ke dalam tulang. Wanita itu melihat kerangka di depannya, merasa sangat gugup.
Menemukan tubuh yang cocok untuk persinggahan jiwa Tuan adalah tugas utama mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, tugas ini akan segera selesai. Beberapa detik kemudian, tulang kerangka tubuh di depannya muncul kembali. Di saat yang sama, gumpalan udara hitam keluar. Nafas yang menyesakkan keluar dari tubuh kerangka ini. Wanita itu segera berlutut di tanah dan bersujud dan berkata, "Bawahan Yan He, hormatilah Tuan." Retak. Kerangka itu keluar dari batu yang tenggelam dan berjalan ke depan, berdiri di depan Yan He. Ia menatap Yan He, lalu ke tubuhnya sendiri. Ya, kerangka ini sangat bagus. Kerangka itu tidak membuka mulutnya, tapi Yan He bisa mendengar suara yang familiar. Itu adalah suara penguasa. Dia gemetar karena kegembiraan. Sayang sekali masih ada sedikit kekurangan, kata Master Sekte Yinsa. Yan He mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa tuannya sedang melihat retakan di tulang dadanya. Sekte Master, retakan ini adalah... Boom! Tepat ketika Yan He hendak berbicara, suara keras muncul di belakangnya. Sesosok muncul dari reruntuhan gua dan berdiri di belakang Yan He. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu memandang Yan He di depannya dan kerangka yang berdiri, matanya bergerak sedikit. Kehendak yang mulia bintang langit telah hilang sepenuhnya. Dan tulang-tulangnya seharusnya telah kehilangan kendali sepenuhnya. Tapi kerangka ini masih berdiri, dan mengeluarkan nafas yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali, pemilik kerangka ini telah berubah. Melihat Fang Yu, wajah Yan He sedikit berubah dan hatinya bergetar. Gua itu runtuh, dan retakan muncul di dada kerangka ini. Saya khawatir kedua hal ini dilakukan oleh para remaja putra yang hanya memiliki kultivasi bawaan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang masuk ke dalam gua sebelumnya. Hari ini, dia keluar tanpa cedera. Siapa kamu? Yan He berdiri, menatap Fang Yu, dan bertanya. Jatuh ke lembah peri. Semakin dalam Anda pergi, semakin kecil jangkauan pergerakan Anda. Banyak tim sekte telah bertemu. Dalam 10 menit terakhir, banyak tim sekte telah melihat kerumunan yang aneh dan penuh kekerasan. Secara bertahap, banyak tim sekte mendapat peringatan di hati mereka. Di Falling Immortal Valley, selain kondisi yang mungkin ditemui di lembah, ada bahaya lain. Suatu kekuatan sedang membunuh orang. Di suatu tempat di kedalaman lembah abadi yang jatuh, 3 tim sekte bertemu. Para pemimpin dari 3 sekte, 2 Wuzun dan seorang Grandmaster sedang berbicara. Tuan Liu, apakah Anda baru saja melihat sekelompok mayat di jalan? Saya juga bertemu, dan tidak lama setelah memasuki lembah. Itu adalah tetua agung dari Sekte Tongsuan, Takeda dari alam Grandmaster. Saya juga menemukan sekelompok mayat seperti ini, dan kematian mereka sangat aneh, kata Shen Tianhe, pemimpin Sekte Cunyang, berdiri di sampingnya. Ya, keadaan kematian orang-orang itu terlalu aneh, kata Liu Mo, kepala Sekte Angin Pemecah, alam Wuzun, dengan ekspresi serius. Yang meninggal semuanya adalah tim berpengalaman dari berbagai sekte. Apa sebenarnya penyebab kematiannya? Tidak ada yang tahu, kata Takeda dengan wajah pucat. Ini adalah situs gerbang bintang langit, kita harus mencari seseorang dari gerbang bintang langit untuk meminta kejelasan. Shen Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh. Membaca www.ukansu.com. Saya setuju, terlalu berbahaya untuk masuk lebih dalam, kata Liu Mo. Ketiganya sedang berbicara. Saat ini, Takeda hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, matanya melebar dan matanya pecah. Sebelum Liu Mo dan Shen Tianhe sempat bereaksi, Takeda jatuh ke tanah, tidak bergerak. Penatua Wu, ada apa denganmu? Wajah Liu Mo sedikit berubah. Tapi Takeda tidak menanggapi. Bentak. Saat ini, di belakang Takeda, terdengar suara jatuh ke tanah. Liu Mo dan Shen Tianhe melihat ke depan, dan hati mereka melonjak. Semua murid Takeda jatuh ke tanah. Wajah Shen Tianhe pucat, dia berjongkok dan membalikkan tubuh Takeda yang tergeletak di tanah. Ekspresinya ngeri, dan kulitnya pucat seperti kertas. Keadaan kematiannya persis sama dengan mayat yang ditemui sebelumnya. Kali ini, Takeda dan murid-muridnya dibunuh dengan kejam di depan kedua Wuzun. Ngomong-ngomong, tak satu pun dari kedua seni bela diri itu yang mendapat peringatan. Tim Tongsuan Men sudah mati. Ini, mata Shen Tianhe terkejut dan ketakutan. Takeda, yang baru saja berbicara dengan mereka, baru saja meninggal.
Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak tahu bagaimana Takeda meninggal. Pihak lain, aku khawatir dia ingin membunuh kita semua di lembah abadi dengan cara ini. Liu Mo berkata perlahan, dengan nada kaget. Apa yang akan kita lakukan? Shen Tianhe memandang Liu Mo dan bertanya. Liu Mo memikirkannya sejenak, dan berkata, kita harus memberitahu semua orang yang masih hidup. Kumpulkan semua orang dan temukan cara untuk menghadapinya.